dulunya beberapa tahun terakhir ini itu dipegang paling tinggi itu adalah ekonomi syariah, perbankan syariah, lalu kemudian hukum ekonomi syariah. Hari ini terjadi pergeseran. Teknologi informasi menjadi peminatan tertinggi hari ini di UIN Araniri. Kenapa? Karena bergerak ke digitalisasi. Nah, ini juga kemudian akan menjadi tantangan apakah alumni-alumni nantinya itu mampu mengisi dunia kerja yang bisa mendorong sektor ekonomi tumbuh dengan baik. Mungkin ini beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat penting bagi kita untuk melahirkan ide-ide, pikiran-pikiran. Kita berdiskusi di sini bagaimana kemudian ekonomi Aceh ke depan itu menjadi ekonomi solutif bagi masyarakat kita. Terima kasih kepada Bapak Ketua Senat yang sudah bersahaja hadir dan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mungkin ini sambutan saya mewakili Pak Rektor dan mohon maaf sekali lagi ketidakhadiran Pak Rektor UIN Araniri yang dikarenakan awalnya beliau WA ke saya itu akan balik sore kemarin. Tapi ketika mendapatkan surat undangan ini belum minta izin untuk melanjutkan dinas beliau menuju ke Bogor pada hari ini. Mungkin demikian, terima kasih sekali lagi kepada Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama di bawah kepemimpinan Pak Saifuddin dengan tim hebatnya yang sudah bekerja dari beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, doa yang diucapkan oleh Ustaz Yasir tadi mudah-mudahan untuk kesuksesan kita semuanya juga ya. Baik. Selanjutnya kita dengarkan prolog atau beberapa pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Profesor Nazaruddin Awahab, Ketua Senat Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Prof Yusni, barangkali Pak Prof Yusni langsung ya. Selamat datang Pak Prof Yusni. Kita lanjutkan saja. Alhamdulillah bahwa kita bersyukur kepada Allah dan kita berselawat kepada Rasul bahwa pada hari ini kita bertemu di ruangan ini yang tujuan kita akan coba duduk bareng menyampaikan beberapa pokok pemikiran yang kira-kira menjadi bahan terhadap diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Rektor yang mewakili beliau, juga kepada Ketua Forum PKMB, ya, Forum Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama. Ya, Bapak-bapak dan seluruh hadirin yang hadir, ini memang yang hadir pada hari ini saya merasa sangat tersanjung karena memang betul-betul para pemikir yang kira-kira terlibat langsung dengan beberapa kegiatan yang bersentuhan dengan ekonomi pada hari ini. Saya kira terima kasih atas kehadiran Tengku-Tengku, Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian. Pada saya dimintakan untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kaitannya antara moderasi beragama dengan ekonomi Islam. Saya pikir saya dari mulai tadi sudah bingung kenapa Pak Saifuddin mengambil tema
ya, moderasi beragama kaitannya dengan ekonomi syariah begitu. Saya malah ada curiga sedikit. Curiga saya, beliau ini rencananya mau menyampaikan apa sebetulnya moderasi beragama. Nah, kalau itu temanya diangkat, ya tidak apa namanya, tidak menarik. Jadi maka dikaitkanlah dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang sekarang ini sedang booming, baik pro ataupun kontra. Jadi pada saat itu mungkin peluang ini ditangkap oleh Pak Saifuddin. Jadilah sebagai tema pembahasan hari ini. Saya kira kalaupun tidak, ya paling kurang Pak Saifuddin punya niat bagaimana kita akan membuat suasana ini lebih nyaman, tentram, tidak ada lagi persoalan yang kira-kira menjadikan suasana kita ini hiruk-pikuk terus-terusan sampai sudah 2-3 bulan ya, sudah menjadi hiruk-pikuk ini saya pikir. Oleh karenanya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba memulai pembicaraan kita ini pada moderasi. Saya mendengar moderasi beragama ini juga menjadi beban juga, ya, karena moderasi beragama ini sebuah istilah yang sudah populer sekarang ini, ya, baik di Aceh ataupun di tingkat nasional. Itu sudah sangat sering kita mendengar tentang moderasi. Istilah yang sama saya kira dulu pernah juga kita mendengar tentang toleransi. Mungkin toleransi dengan moderasi punya titik temu yang ada, yang akan tetapi dalam pengungkapannya moderasi lebih sociable, ya, lebih menyenangkan barangkali daripada toleransi. Ini dari segi istilah menurut pemahaman yang saya dalami. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau disebut dengan wasatiyah, ya pertengahan. Saya melihat bahwa pertengahan ini bukan juga arti pertengahan, ya. Yang memungkinkan kita sebutkan bahwa itu adalah saling menghargai, itu yang lebih dominan. Nah, pada saat kita bicara saling menghargai, karena memang dalam konteks kepercayaan, saya pikir semua kita paham bahwa tidak ada tawar-menawar tentang kepercayaan itu. Kepercayaan itu adalah final, ya. Tidak ada tawar-menawar. Saya ini barangkali Ustaz Masrul ada di sini, bahwa kalau soal kepercayaan itu tidak ada tawar-menawar, ya. Lakum dinukum waliyadin, saya pikir itu konsep, ya. Cuma persoalannya sekarang ini adalah kita hidup bersama. Nah, pada saat hidup bersama ada sisi tertentu yang barangkali kita anggap boleh kita bekerja sama, dan ada sisi yang mungkin boleh kita memperkuat kepercayaan kita sendiri tanpa mengganggu kepercayaan orang lain. Saya melihat di sisi ini. Di sisi moderasi beragama itu saya melihat pada sisi mari kita memperkuat kepercayaan ajaran kita sendiri tanpa mengganggu ajaran orang lain. Saya melihat titik temu di situ. Ya, moderasi itu di situ. Jadi kita memperkuat ajaran agama kita secara utuh. Selamat datang Pak Kadis, Syariat Islam. Ya. Jadi kami terus lanjutkan Pak Kadis. Ya. Jadi titik temunya di situ. Ya. Pada saat kita umat ini mencoba memperkuat, mendalami, menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama kita sendiri tanpa mengganggu tentang ajaran agama orang lain. Saya kira di sisi ini yang dikatakan tentang moderasi. Bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, kalaulah itu yang menjadi kata dari moderasi ini, ya, maka saya pikir kita di Aceh sekarang ini
sudah kita sepakati bahwa pada tahun 1999 kita sudah menerima satu undang-undang nomor 44 tahun 99 yang menyebutkan bahwa Aceh melaksanakan syariat Islam. Ya, secara tegas dinyatakan termasuk di dalamnya persoalan ekonomi. Nah, ini tidak ada satupun yang bisa mencoba mengatakan bahwa ekonomi itu tidak masuk dalam bingkai syariat. Bahwa itu betul-betul menjadi bingkai dari syariat Islam. Nah, kedua, hal ini pula diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 165, 66, 67 itu pun membicarakan masalah bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh termasuk bidang ekonomi yang didasari pada nilai-nilai keislaman. Saya kira ini dua landasan ini cukup memberikan inspirasi kepada kita bahwa betul-betul Aceh sudah menjadi satu model pelaksanaan ekonomi Islam itu sendiri. Ya, begitu. Bapak dan saudara-saudari sekalian, saya mencoba melihat begini. Kita akan coba kaitkan apa sebetulnya ekonomi itu. Ya. Nah, kalau kita mencoba memberikan pemahaman tentang ekonomi, sebetulnya ekonomi adalah bagaimana kita bersikap mencari keridaan Allah di bumi ini untuk memenuhi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana mencari keridaan Allah ya, dalam memenuhi kebutuhan kita masing-masing ya, berdasarkan pertimbangan norma, kemudahan, dan IT. Bagaimana secara norma? Kita memiliki norma, kita memiliki kemudahan, efisiensi, dan kita juga memiliki kecepatan IT, kemampuan, ya begitu. Jadi Bapak dan saudara-saudari sekalian, saya melihat bahwa ekonomi Islam ini memiliki dua dimensi penting. Dimensi yang pertama adalah dimensi normatif. Ya, saya kira dimensi normatif ini kita paham semuanya bahwa pada saat kita bicara dimensi normatif ada nilai-nilai yang perlu dihormati dan ada nilai-nilai yang perlu ditinggalkan. Itu dimensi normatif. Yang kedua, ada dimensi yang disebut dengan dimensi positivism. Kalau disebut dimensi positivism ini adalah dimensi di mana kita akan mencoba mencari suatu aktivitas itu yang mudah, efisien, dan efektif. Jadi dalam bingkai ekonomi syariah itu terdapat dua dimensi. Dimensi normatif dan dimensi positivism. Jadi dua kerangka berpikir ini tidak bisa lepas. Ya, barangkali saya tidak mengatakan bahwa halal haram adalah itu suatu bahagian yang menjadi pilar dari aktivitas mencari keridaan Allah. Halal haram itu menjadi suatu pilar. Ya, penipuan. Ya, itu menjadi satu pilar bahwa penipuan itu dilarang keras. Ya. Bukankah itu suatu pilar dari ekonomi Islam yang dikaitkan dalam bentuk gharar? Ya. Baik itu gharar dalam bentuk harga, gharar dalam bentuk objek yang ditransaksikan, gharar dalam bentuk delivery. Ya, penyerahan kapan? Ya. Jadi ini yang menjadi nilai. Jadi nilai inilah yang menjadi
bahagian terpenting dari aktivitas ekonomi Islam itu sendiri. Oleh karenanya, Bapak-Bapak, kalau kita mencoba melihat sekarang ini, tidak ada sesuatu yang menjadi masalah pada saat kita melaksanakan syariat Islam secara baik, bahwa itu menjadi faktor utama dari kemungkinan kita masuk dalam pelaksanaan moderasi yang baik. Ya. Pada saat kita melaksanakan ajaran Islam secara baik, bahwa kita telah masuk orang yang melaksanakan moderasi beragama secara baik. Ya. Jadi saya berpendangan begini, bukalah moderasi itu artinya jangan besar-besar azan, terganggu tetangga, begitu kan? Saya kira tidak itu yang disebut moderasi. Ya, ya. Janganlah kita misalnya harus janganlah kita mencoba untuk memberikan kebebasan membuat rumah ibadah tanpa aturan. Itu juga bukan moderasi. Jadi saya pikir moderasi itu adalah bagaimana masing-masing melaksanakan ajaran agama secara benar, sungguh, dan sepenuhnya. Nah, bahasa yang paling tepat kita katakan itulah bahasa kanun dan bahasa undang-undang. Apa itu? Pelaksanaan ajaran Islam secara kafah. Itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Saya kira kaitannya dengan persoalan ekonomi, saya kira di Aceh, karena memang itu landasan hukum yang sudah tegas, maka moderasi beragama dalam bidang ekonomi adalah bagaimana melaksanakan ekonomi syariah secara kafah, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan ini bernuansa pada sistem ekonomi syariah itu. Pada sistem syariah itu dengan landasan normatif filosofis adalah wahyu dan sunnah. Ya ini yang dikatakan kita melaksanakan moderasi. Jadi bukan dalam arti kata moderasi boleh bunga bank berjalan lagi di Aceh. Saya kira itu bukan moderasi itu. Itu namanya sama dengan jangan besar-besar suara mic, nanti terganggu orang di penayung. Saya kira itu bukan moderasi. Saya kira demikian beberapa pemikiran dari saya, mudah-mudahan ada manfaat dan marilah kita akan coba diskusikan secara lebih sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nazar atas pandangan yang sangat moderat. Selanjutnya kita mohon prolog berikutnya yang kedua. Sebelum kita berdiskusi, kita dari guru kita Profesor Yusni Sabi juga terkait bagaimana kemaslahatan dalam kita melaksanakan ajaran agama kita khusus di bidang ekonomi dan keuangan di Aceh ini, tetapi dengan cermat tanpa mengganggu orang-orang lain, tanpa mengganggu. Yang penting bagaimana sebaiknya kita lakukan. Mari kita dengar pandangan beliau. Kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Rektor UIN Araniri, Bapak Rektor Syekh Kuala, ada beliau? Tidak hadir karena orang itu sudah hadir. Oh begitu ya. Oh baik. Baik Pak Rektor IAIN Luk Sumawe dan ada rektor-rektor lain mungkin tidak. Oh ya. Selamat Pak Rektor dari Melabu yang tuh kan. Oh assalamualaikum. Ya baik, terima kasih sekali. Dengan adanya acara ini kita bisa saling berkenalan saya kira dan saling berbagi pandangan, konon pula berkaitan dengan sebuah tema yang sangat substansi untuk daerah kita, daerah Aceh ini. Kemudian tema yang sangat
mewah ini kita sebut mewah, sebenarnya salah juga. Kalau mewah itu kita berfoya-foya seolah-olah. Tapi tidak demikian, bahwa tema yang saya kira yang sudah dirancang oleh Pak Rektor bersama timnya ini, saya kira ini sebuah tema yang wajib ya kita fahami dengan benar, kemudian kita konsepkan dengan benar, kemudian kita implementasi secara bersama-sama di Aceh yang 5 juta manusia ini juga dengan benar. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Nazaruddin barusan, saya kira ini sudah cukup memberi input, memberi bahan dasar kepada kita akan apa atau apa-apa yang seharusnya kita pikirkan, apa seharusnya harus kita jalankan, dan bagaimana ujungnya nanti. Ya, ujungnya nanti itu hendaknya sama-sama memberi manfaat dan tidak ada beda agama, tidak ada beda suku, tidak ada beda, tidak bahwa kita ini orang Indonesia sepenuhnya, sehingga kita ini berhak dan berkewajiban memahami, mempelajari, dan kemudian melaksanakannya dengan benar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita selama ini ada sedikit heboh, kalau kita sebut heboh. Sebenarnya bukan heboh, karena enaknya kita sebut heboh, padahal tidak heboh. Ya, seperti masalah kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Apa yang heboh? Tidak ada yang heboh. Ya, tidak ada yang heboh. Bahwa kanun itu sudah disahkan, sudah dijalankan, cuma tentu saja ada 1, 2, 3, 4 buah titik yang mungkin masih perlu kita lihat lagi. Ya, kita tinjau kembali, kita perbaiki, sehingga nanti bisa dengan lebih leluasa, dengan lebih baik kita laksanakan ke depannya. Sehingga semua nanti akan memberikan manfaat yang besar. Ya, yang tidak ada ragu-ragu, ya, bahwa pemerintah Aceh, rakyat Aceh itu satu. Ya. Yang diputuskan pemerintah itulah untuk rakyat. Ya, tidak ada untuk yang lain, tidak ada main mata di belakangnya, tidak. Nah, karena kalau ada itu, tentu kita juga harus turun tangan. Nah, momentum ini, saat ini seperti begini acaranya yang sudah dirancang oleh Bapak Rektor dan timnya, ini perlu kita pikirkan, perlu kita sinergikan, ya, di antara sejumlah kita yang dianggap mempunyai perhatian yang banyak, perhatian yang baik terhadap ekonomi Islam, apalagi ekonomi syariah. Ya, sehingga tidak ada kata-kata sinis, ya, sinis. Kita sebut sinisme, tidak sinis juga. Ketika dia keluar di jalanan, di koran, jadi tidak sinis lagi. Itulah dia, berjalan terus sebagaimana adanya. Oleh karena itu kita ini yang dianggap sebagai orang-orang yang berwenang atau berkompeten, ya, berkompeten memikirkan, merancang, mengkaji kembali hal-hal yang sudah sedang berlaku di Aceh ini untuk kemaslahatan kita bersama, di mana ada aspek yang masih belum lengkap, mari kita lengkapi, dan yang sudah lengkap, mari kita laksanakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, sehingga semua komponen masyarakat di Aceh yang lebih kurang 5 juta ini mendapat manfaatnya daripada kanun-kanun tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini tentu membicarakan ekonomi syariat, ya, ekonomi Islam, ya, moderasi beragama. Ini tentu satu paduan yang
yang paduan yang serasi. Nah, paling kurang ungkapan itu paduan yang serasi, di mana kita dengan bersyariat bisa melakukan kegiatan ekonomi yang wajar, yang pantas, ya, yang moderat, yang tidak menyinggung, yang tidak menghimpit orang lain, seperti kata Prof. Nazar tadi. Tidak. Nah, ini yang penting sekali, karena apapun, kemanapun kita bawa, ketika kita diskusikan secara mendetail, secara akhir, ya, maka sebenarnya semua kita ini berusaha untuk menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi bangsa yang lebih tertib, lebih makmur, lebih bersahaja, yang berkeadilan, berkemakmuran, dan selanjutnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, di mana kita mulai? Nah, ini yang penting sekali. Di mana kita mulai untuk kita bicarakan masalah moderasi beragama, dan kemudian satu lagi tentu saja berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya. Nah, ekonomi syariah tentu saja ini Al-Quran dan hadis. Ya, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Jual beli itulah yang halal, yang riba itu tidak. Nah, itu haram. Nah, ini menjadi pegangan yang utama sekali. Nah, kenapa sampai kita menjadi alergi kepada bank konvensional? Itulah disebab adanya unsur yang dianggap adanya ribawi di situ. Dianggap adanya unsur yang ada ribawi di situ. Ini tentu kalau kita diskusikan, seluruh dunia sudah didiskusikan ini dan terus saja didiskusikan dengan bermacam-macam tema. Akan apakah namanya bunga bank, apakah itu keuntungan, apakah itu rente, apakah itu laba, apapun namanya. Ingat, jangan lupa, dan itu termasuk ulama-ulama top Indonesia sudah ikut serta di dalam diskusi internasional untuk menilai seberapa ribakah pada bank konvensional hasil yang diperoleh di situ. Dan ini kita tidak boleh menutup mata dan sampai akhir. Ya. Ini harus kita pertimbangkan bahwa seberapa nilai ribawi ada di bank konvensional atau tidak ada, atau ada dengan sedikit modifikasi sudah tidak ada lagi. Nah, ini tergantung, sangat-sangat tergantung kepada kita majelis yang mulia ini, bahwa kita tidak adalah yang menonjol jauh lebih canggih daripada A, daripada B, B daripada C. Kita mari sama-sama berusaha untuk memahami dan kemudian menyodorkan konsep ini kepada pemerintah, kepada DPR, yang kemudian bisa diolah selanjutnya menjadi aturan, menjadi norma yang pantas, yang patut untuk dilaksanakan oleh kita bersama. Saya kira kalau kita bicara panjang-panjang lagi, apalagi kita ini ada berarti 39 orang, Pak, ya. Nah, tentu saja tidak habis Pak Saifuddin, yang kalau bicara Pak Saifuddin Lamin. Jadi ini banyak hal yang, dan saya sangat salut pada kali ini kita bisa berjumpa dari berbagai segmen, ya, daripada para peduli syariah dan para peduli ekonomi Islam ini, sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita saling padu, saling memadu, sehingga menghasilkan sebuah pemikiran yang cemerlang, yang kita akan senang mendengarnya dan mungkin akan mudah juga melaksanakannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Pandangan yang sangat memberikan pencerahan untuk kita duduk dalam diskusi pada siang ini. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, selanjutnya forum ini akan kami gilir kepada Bapak Ibu yang sudah berada di forum ini. Waktu kita masih ada 2 jam kurang lebih, dan
Silakan ini yang Prof Rajudin. Mudah-mudahan bukan sebentar. Ini maksud saya sudah hadir, terima kasih. Kemudian kue-kue ya ini yang sudah ada di depan, silakan. Cuma kenapa saya minta cek Dr. Rajudin, mudah-mudahan ini sehat nih. Sesuai dengan undang-undang kesehatan yang baru disahkan. Ala kadarnya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, nanti kita susun masing-masing silakan berbicara. Oleh karena kita ramai, banyak yang akan, semua yang kita undang ini adalah pembicara. Tetapi pembicara yang akan lebih banyak mendengar. Oleh karena itu, berbicaranya sedikit, mendengarnya 2 jam. Bicaranya 7 menit. Kira-kira begitu, Prof ya, Bapak Ibu, Ustaz Masrul. Nah, jadi artinya kita akan masing-masing beri pandangan. Kemudian saya akan katakan, saya mohon izin bahwa diskusi kita pada hari ini direkod secara penuh, direkam secara full. Tetapi ini tidak live. Itu Prof. Tidak live. Oleh karena itu kita bisa berbicara apa saja di sini. Kemudian nanti akan kita viralkan sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, kira-kira begitu. Akan kita share kepada media sesuai yang kita perlukan. Maksudnya kita perlukan apa? Agar sejalan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, bahwa penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Aceh khususnya ini sesuai dengan kanun. Yang kanun itu konon sedang dalam diskusi sekarang, itu tidak menimbulkan riak-riak yang tidak kita perlukan, yang menguras energi. Kita kanun, kita laksanakan dengan baik, ataupun bila tidak ada kanun pun sistem ekonomi syariah mungkin sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Jadi yang kita kurangi dengan diskusi ini, impact dari diskusi ini adalah untuk mengurangi energi yang terbuang hanya karena kita diskusi di sana sini. Jadi oleh karena itu saya mohon izin untuk memberikan kesempatan 7 menit pertama atau kurang lebih 7 menit kepada Prof. Syarizal. Oh, Bapak dulu ya, maaf. Saya terlihat ke sana agak karena kopiahnya agak tinggi. Mohon maaf, Prof. Jadi Prof. Rajudin, beliau ini adalah Sekjen, Sekretaris Umum, Profesor Rajudin. Beliau adalah Sekretaris Umum ICMI, hadir sebagai pengurus ICMI Orwil Aceh pada saat ini. Memang kita, masing-masing kita sudah mendengar, sudah membaca di media baru-baru ini, ICMI agak viral gitu, Prof ya. Silakan kita dengar dari Prof. Rajudin pada saat ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih dapat berdiskusi dengan Bapak Ibu-Ibu di sini, terutama dengan tokoh-tokoh di UIN ini. Karena ini memang tempatnya kita berdiskusi, menganukan argumentasi, mencerdaskan pikiran kita. Kayaknya kita harus anukan di sini kayaknya, bukan di jalanan atau bukan di tempat yang lain. Walaupun saat ini banyak orang turun ke jalan. Contoh besok tanggal 10 kan turun ke jalan. Mohon maaf, mungkin saya hanya ngomong sedikit saja. Undang-undang Kesehatan Omnibus Law telah ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 8 Agustus kemarin. Dan undang-undang tersebut itu yang kita lihat dan kita anukan itu sangat mensengsarakan rakyat. 4 hal yang sangat-sangat mensengsarakan rakyat. Yang pertama, mandatory spending itu dibuang. Kita tahu Aceh sangat miskin. Aceh selama ini stunting tinggi, menyanai juk peng kibai le. Ya, tak boleh hura Aceh yang mau badukun ke pelung mendu. Itu kan satu. Kemudian stunting sangat tinggi, Pak. Jangan kita lihat ke Aceh Utara, tempat lahir saya. Di Kota Banda Aceh saja itu 25% stunting. Seluruh Aceh tahun 2020 angka stunting 33,4%. Saat ini turun sedikit
31,2% akhir 2022 kemarin. Dan saya beserta dengan mahasiswa-mahasiswa saya lakukan survei. Dan saya turun ke lokus stunting ke Sigli. Sangat memprihatinkan. Luar biasa sangat memprihatinkan. Jadi undang-undang ini yang saat ini dibilang untuk uang cilik, nggak ada sama sekali, nggak menyentuh sama sekali. Hanya untuk golongan-golongan tertentu. Nah, kenapa demikian? Karena undang-undang ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat. 10 undang-undang dihilangkan, 13 undang-undang dikompilasikan. Itu dalam waktu 2 bulan mustahil bisa dikerjakan. Itu sebagai catatan. Kemudian yang paling miris saya, aborsi sekarang dilegalkan dengan alasan diperkosa. Bapak Ibu, urang diperkosa hamil Bu, Bapak. Tapi suka sama suka itu yang bisa hamil. Dan aborsi bisa dilakukan sampai usia kehamilan 14 minggu sudah dalam bentuk manusia mini. Begitu. Satupun ulama tidak bersuara. Saya berteriak-teriak nggak akan didengar, Pak. Itu sebagai pembukaan. Jadi meaningful dalam undang-undang itu sangat minim. Kembali kepada undang-undang kanun kita, meaningful yang dilaksanakan dulu lebih 2 tahun, Pak. Dan diberi kesempatan kepada semua stakeholder untuk berbicara di sana. Ditampung semua aspirasi. Saya ikuti dulu. Sampai itu disahkan. Tapi kenapa begitu ini udah disahkan dan beriak-riak bacut kah? Nyotap uang bapak set domba, kenapa yo? Karena kita nggak tegas. Nggak tegas kita ini. Coba yang tegas lah. Kalau misalnya ja'al haqqu wa zahaqal batil, itu tegas di sana. Innal batila kana zahuqa, tegas di sana dikatakan. Karena kita anak tegas, masih melanggar abu-abu lagi ya. Bangka abu-abu, bana persoalan, ya terubah hadirkan balik. Persis seperti undang kesehatan. Undang-undang kesehatan, masalah kecil. Apa masalah kecil? Dibilang organisasi ID itu super power. Melalui sana dia jual. Rupanya itu hanya jalan mereka untuk pintu masuk membabat kita semua. Dan dampaknya adalah masyarakat. Ya, bukan dokter. Saya sebagai dokter cukup senang dengan ada ini. Saya bisa jual obat besok. Saya bisa jual peralatan. Dulu saya tidak butuh ini alat-alat yang canggih. Tapi saya saat ini dikasih alat canggih seperti itu. Bapak mau periksa ke saya? Harus periksa ini. Berapa kos yang harus Bapak keluarkan? Saya senang karena saya mendapat jasa yang besar. Tapi bagaimana itu masyarakat? Maka undang-undang itu adalah jualan. Sama seperti ini, LKS ini. Ya kan? Riba kita berpuluh-puluh tahun. Nah, bangkam god anu jain obek lelah riba. Kai pegah mendih, han cocok harus menolong. Itu bagaimana seperti itu? Nah, kita memang harus berkata ini memang cocok bagi kita. Begitu. Bahwa ada persoalan misalnya masalah teknik, ayo kita betulkan masalah teknik itu. Saya setuju seperti Prof. Yusni katakan tadi. Sebelumnya ada masalah. Cuma dibuat-buat itu masalah oleh mereka-mereka yang akan mencari keuntungan dari itu. Ya, jadi begitu melihat bahwa mereka tidak bisa lagi ekonominya mungkin dengan riba sudah berdarah daging, begitu dilihat kita makmur dengan tambah riba, dia nggak akan tenang.
tidur nggak tenang, apapun nggak tenang, seperti itu. Dan selalu kita akan diintimidasi seperti itu. Bahkan dikatakan, Anda belum melaksanakan syariat Islam. Kalau ingin bebas dari riba gitu dibilang, Anda jangan pakai uang kertas. Uang kertas itu semua riba, itu haram. Dan Anda masih kontak dengan itu. Nah, begitu itu dia dibilang, ya kita akhirnya, oh ya, kalau demikian kita balik lagi. Padahal tidak. Ya, kita memang bersentuh dengan mereka karena kita hidup di Indonesia. Aceh, NKRI masih bersentuhan. Ada obat bersentuhan dengan enzim babi. Tapi boleh kan kita gunakan? Ya kan? Nah, ekonomi kita di Aceh juga masih bersentuhan dengan mereka. Tidak mungkin bisa 100%, Pak. Tidak mungkin. Selama kita masih menggunakan peng rupiahnya, mantengnya nan riba. Selama manteng dah pakainya ATM-nya, manteng na riba isinan. Baru murni tidak riba gimana? Buang itu semua. Kan nggak mungkin kita harus buang seperti itu semua. Nah, kita ini harus tegas. Maka ulama ini harus memberi pencerahan kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Yang berkepentingan di sini memberi pencerahan. Saya sebagai dokter memberi pencerahan kepada pasien-pasien saya ke bawah. Saya turun ke bawah. Melalui RRI saya ngomong. Yang benar seperti ini. Ya mesti mohon maaf kalau saya memang sedikit saya anukan kepada kesehatan. Ini murobat mantap mesti. Yang paling gampang nih Zainul Abidin. Nah, kalau Kiban pelayanan Kiban semua dalam keterbatasan. Ya, drone kena serangan jantung mati di atas berangkas. Saya telah mengalami. Adik kandung saya sendiri mati di atas berangkas, tidak sempat ditangani. Itu pulau yang lain. Itu kenapa negara gagal memberi kesejahteraan kepada rakyatnya? Ya itu salah so. Ya itu salah dokter. Salah so lain. Ya itu salah mandum. Jadi gimana? Ya sekarang mereka kesempatan bisnis yang paling hebat adalah bisnis kesehatan. Begitu juga ini mengenai bank. Bisnis yang paling menguntungkan korporasi ya bisnis riba. Itu yang sangat menguntungkan. Dan akan dipersulit hal yang lain. Jangan dipikir nggak dipersulit. Akan dipersulit. Dan dia tidak rela. Ekonomi syariah ini akan maju, nggak akan rela. Nah saja Pak, punya tatubiyat dari Aceh dan jauh lain, susah tak minta ATM yang berlabel syariah. Mandum yang tak ada ya inan ka ATM naga, jadi kan ATM jangan ada budak ATM. Itu salah satu. Nah jadi Aceh saat ini kalau saya lihat itu memang sedang permainan di sini luar biasa. Kita punya kekayaan yang luar biasa, tapi kita tidak mampu mengelolanya, termasuk untuk mengelola ekonomi kita sendiri. Kenapa? Karena kita saling sikut menyikut, iri dengki, masih memikir diri sendiri. Belum kita pikirkan kepada yang lain. Kita berbicara masih retorika, masih berani di atas mimbar atau di podium-podium yang tak bersalah, yang jauh masjid, yang mengkana jauh masjid, tidak pernah tak bersalah. Inan dan teriak, blap, inan yang berani. Ciulua, sengap andum. Lagi itu penyampaian. Mohon maaf, mungkin itu hanya sekedar unek-unek saya. Karena dalam pikiran saya ini yang banyak terpikir adalah undang-undang kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sangat mencerahkan pembahasan pandangan Prof. Rajudin dalam konteks ekonomi keuangan, khususnya di Aceh, tapi dicermati dengan undang-undang kesehatan tadi. Sangat sehat kita ini hari ini, insya Allah, dalam berpikir insya Allah ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Prof. Sarijal. Beliau ini adalah Ketua Komite Daerah, Pak Fas? Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang baru dibentuk. Mungkin di bawah Biro Ekonomi ya. Melalui, bukan di bawah, melalui Biro Ekonomi. Kami persilakan Prof.
7, tapi yang kontrol 7 menit Ibu Profesor Soraya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pusat Kerohaniaan Moderasi Beragama yang diketuai oleh Pak Saifuddin Rashid. Ya, terima kasih atas undangannya. Kalau tidak diundang ya kami nggak bisa hadir gitu kan. Yang kami hormati Ketua Senat UIN Araniri Profesor Nazaruddin Abdul Wahid, kemudian guru kita bersama dan orang tua Profesor Yusni Sabi. Tadi ada Pak Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan, para rektor yang hadir, para ulama, kemudian dari praktisi perbankan, dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Dinas Syariah Islam Pak Kadis hadir, ya, kemudian dari Biro Ekonomi Setda Aceh yang saya hormati dan saya muliakan. Waktu sudah 6 menit lagi, jadi tidak banyak lagi. Ya. Saya paling takut dengan waktu itu Pak Ketua ya. Saya diundang mewakili Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS yang baru dibentuk oleh Gubernur Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 500/1293/2023. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah komite daerah. Pada level nasional ada namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang dalam hal ini diketuai oleh Presiden Jokowi. Yang kalau di provinsi itu ketuanya Pak Gubernur. Jadi kami hanya direktur eksekutif yang menjalankan tugas untuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tugasnya cuma 2 saja Pak, tidak banyak. Pertama, memberikan arahan, masukan dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, dalam hal ini di Aceh. Yang kedua, memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi keuangan yang berjalan di Aceh ini sesuai dengan prinsip syariah. Cuma 2 saja. Ya. Oleh karena itu, kehadiran KDEKS itu sebagai penghimpun informasi, pemikir yang menghasilkan rekomendasi dan saran dalam rangka pemerintah Aceh merumuskan kebijakan tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Oke. Itu hanya sekedar memberitahu tentang KDEKS. Ya. Catatan saya berkaitan dengan moderasi beragama dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ada 4 catatan. Singkat saja Pak Saifuddin, jadi tidak panjang-panjang. Pertama, bahwa Aceh berdasarkan data statistik berada pada posisi termiskin di Sumatera. Itu bukan, sekali lagi saya katakan, bukan karena adanya kanun LKS. Kanun LKS itu dibentuk tahun 2018, berjalan efektif beberapa tahun setelah itu, tapi data statistik bahwa Aceh miskin itu jauh sebelum 2018, Pak. Ini fakta. Jadi sekarang paling banyak informasi dan narasi serta diksi yang menyatakan bahwa itu Aceh miskin, tapi menerapkan ekonomi syariah. Saya mau katakan dalam forum yang terhormat ini, bahwa Aceh berada pada posisi miskin bukan karena lahirnya kanun LKS. Karena jauh sebelum lahir itu sudah ada kan
data BPS bahwa kita itu miskin. Itu satu catatan. Catatan kedua bahwa ekonomi dan keuangan syariah yang norma derivasinya berasal dari Quran dan Sunnah secara normatif tadi, tapi memiliki nilai praktik yang pernah dicontoh di dalam era sejarah Islam. Baik masa Nabi, masa sahabat, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, Turki Utsmani, sampai 3 kerajaan besar, Mughal, Safawiyah di Persia, itu menandakan bahwa kehidupan ekonomi di negara-negara atau khilafah-khilafah itu punya kemampuan yang menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu fakta sejarah. Kita bisa baca misalnya era dinasti Umayyah, ya sering diungkap, ya eranya Umar bin Abdul Aziz, misal. Tapi Ottoman, Safawiyah, Mughal, itu lembaga-lembaga keuangan, ya ini bisa dibaca juga, bukan hanya di dalam yang ditulis oleh sejarawan Muslim. Philip Kahiti, The History of Arab, ini Prof. Yusni paham, betul beliau. Itu mengungkap betapa lembaga-lembaga ekonomi keuangan syariah pada 3 kerajaan besar itu luar biasa. Kalau tidak, maka Philip Kahiti tidak dia katakan bahwa itu 3 kerajaan besar. Salah satu pendukungnya karena kekuatan ekonomi dan keuangan pada saat itu. Ini fakta sejarah. Jadi saya ingin katakan, kalau ada orang berpandangan bahwa ekonomi syariah itu kita desain sekarang, itu terbantahkan dengan fakta sejarah. Ternyata memang di dalam praktik sejarah Islam, ekonomi keuangan syariah itu menjadi pendukung utama kerajaan-kerajaan Islam, termasuk kerajaan Islam di Aceh, Darussalam. Ya, kita baca sejarah abad 17, abad 18. Kesultanan Aceh Darussalam kok hebat sekali dia bisa melakukan kerjasama dengan Turki Utsmani. Ya, pusat perdagangan dunia ya, di Selat Malaka. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi dan keuangan syariah yang berjalan dengan efektif. Itu catatan kedua. Jadi saya hanya mengungkapkan sejarah. Nyuka kalau Pak Sefrin berhenti dong. Sudah 2 ya catatan. Yang ketiga, Pak, penerapan ekonomi keuangan syariah di Indonesia itu baru, Pak. Ya, katakanlah pada institusi perbankan, yang sebagai wujud yang paling nyata pada institusi keuangan perbankan. Kalau kita mau runut sejarah di Indonesia, ya, terminologi pertama bicara tentang prinsip bagi hasil itu kan tahun 92 ya, Undang-Undang Perbankan. Tapi tidak wujud dia lembaga keuangan berupa bank syariah. Karena Undang-Undang Perbankan 92 itu, dari situlah diambil spirit oleh Bank Muamalat Indonesia. Dan Bank Muamalat Indonesia tidak menyebut bank syariah. Artinya apa? Tahun 92 Indonesia itu baru menitiskan ada nilai bagi hasil dalam aktivitas lembaga keuangan. Nah, kalau mau kita wujudkan dalam konteks yang lebih konkret lagi, perbankan syariah 21/2008. Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi masih sangat baru. Oleh karena itu, dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan syariah, katakanlah pada perbankan, itu sangat baru. Oleh karena itu, di Indonesia ini dalam kebijakan nasional, kita tetap menggunakan dual banking system. Karena kita masih baru. Nah, cuman hebatnya di Aceh itu, dengan keistimewaan dan kekhususan, kita tidak lagi dual banking system. Kita menjadi single banking system. Nah, jadi saya mau sampaikan itu. Karena dia baru, Pak. Ya, pada industri keuangan kita, industri perbankan kita, maka
ada beberapa kelemahan yang memang harus kita perbaiki. Itu kita sadar. Contoh Pak, regulasi. Kita masih lemah dalam konteks itu, kita sadar. Kemudian kelembagaan. Kita masih perlu penataan struktur kelembagaan, ekonomi dan keuangan. Kemudian yang ketiga, itu catatan penting juga, itu literasi edukasi kita Pak, yang tadi disampaikan oleh Prof. Rajudin juga. Itu kehendak, satu diksi kehendak untuk menghadirkan konvensional banking ke Aceh kembali, kalau kita urut-urut itu karena keterbatasan literasi, edukasi tentang hakikat ekonomi dan keuangan syariah. Jadi orang bisa saja dia secara pragmatis, waktu aja hana Pak, daerah lain, provinsi lain sulit. Tapi nanti teman-teman di perbankan, ada dari Bank Aceh, dari Otoritas Jasa Keuangan, itu bisa memberi penjelasan. Jadi narasi edukasi literasi itu masih memerlukan kerja yang effortnya luar biasa itu Pak Saifuddin. Ya. Saya senang juga ada diskusi-diskusi publik yang agak hangat gitu. Artinya membangkitkan semangat kita untuk belajar lagi. Kalau enggak ya diam saja, kita enggak pernah lagi kita buka buku atau buka kitab gitu. Nah, okay. Yang keempat, yang kita katakan tadi bahwa industri keuangan, industri perbankan kita itu masih baru dan memiliki kelemahan. Apalagi dalam konteks Aceh itu, ini satu lagi hal yang mungkin menjadi perhatian juga. Itu komitmen Pak. Komitmen pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya komitmen pada pelaku industri perbankan dan keuangan, tapi pemangku kepentingan siapa saja. Nah, ini yang selama ini kelihatan belum berjalan efektif tentang komitmen para pemangku kepentingan atau stakeholders itu. Dan terakhir, ya dalam konteks kelemahan-kelemahan, itu sumber daya insani dan infrastruktur kita harus akui masih perlu upaya perbaikan dan peningkatan. Ini teman-teman dari perbankan, katakanlah Bank Aceh, ya. Ini kan hijrah semua ya, muhajirin semua. Ya muhajirin Pak, dapat pahala besar Pak. Ya. Meninggalkan satu kota ke kota lain, meninggalkan satu situasi ke situasi lain, atau meninggalkan yang tadi Prof. Yusri menyampaikan dari riba menjadi halal. Itu memang banyak durinya. Ya, kalau enggak nilai ibadahnya enggak kuat. Nah, jadi jangan takut-takut yang muhajirin dari Bank Aceh itu kan. Artinya apa? Kita sadar bahwa karena banyak pelaku perbankan, industri, lembaga keuangan di Aceh adalah muhajirin, maka kita contohlah apa yang dikerjakan oleh kaum Ansar di Madinah itu. Jadi oleh karenanya ini pahamlah, ketahuilah Pak Ketua PKMB ya, tentang bagaimana kita harus belajar lagi, terutama dari teman-teman muhajirin. Yang terakhir, karena waktu sudah lewat 7 menit. Terakhir, bahwa ekonomi keuangan syariah di Aceh itu dalam beberapa waktu terakhir ini perkembangannya sebetulnya kalau kami selami di lembaga keuangan, terutama di perbankan, itu tumbuhnya luar biasa Pak. Terakhir misalnya, ya, salah satu BSI, saya sebut saja BSI. Ya, ada ungkapan orang dulu menyatakan bahwa bank syariah yang besar itu ngumpul uang di Aceh, terus biayai di luar. Tapi ternyata DPK kita itu kecil, tapi pembiayaan itu besar di Aceh. Demikian juga di Bank Aceh Syariah, BAS, itu sebetulnya besar sekali pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan aktivitas ekonomi UMKM itu besar sekali. Oleh karena itu satu hal lagi yang barangkali perlu para teman-teman di industri keuangan dan lembaga perbankan itu adalah menginformasikan kepada publik. Ini seolah-olah kan Pak, kalau bank syariah rugi terus. Nah masalah ada yang rugo pada ibadah gitu kan. Ini mana bisa ibadah industri perbankan ini. Jadi itu perlu juga diekspos, diberitahukan bahwa ternyata industri perbankan kita juga telah mengedukasi masyarakat dan sudah mengantarkan pada satu kebaikan. Walaupun, catatan terakhir, walaupun itu belum maksimal. Tapi itu sudah dikerjakan. Jadi artinya apa? Praktek ekonomi keuangan syariah itu berjalan. Ya, walaupun belum maksimal. Belum seluruhnya dirasakan manfaatnya. Tapi sebagian besar itu sudah dirasakan. Beberapa waktu yang lalu Bank Aceh Syariah Expo UMKM yang selama ini dikatakan tidak ada pembiayaan UMKM. Ternyata ada pembiayaan UMKM. Tapi waktu ada satu komunitas di Aceh Timur, di Langsa atau di Singkil, Pak kami belum ada apa-apanya. Ya belum merata. Belum merata. Itu harus diakui. Tapi ada yang sudah dikerjakan. Saya pikir itu beberapa catatan tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Dan kita patut belajar untuk ke depan menjadi lebih baik. Saya pikir itu saja catatan saya. Pak Ketua, mohon maaf dari segi waktu saya hitung sudah lebih dari 7 menit yang diberikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau 2 kali mohon maaf biasanya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan segala kemaafan. Terima kasih, sangat mencerahkan butir-butir yang disampaikan oleh Prof. Safiyah. Jadi selanjutnya tidak mengurangi ini, saya lihat Ustaz Masrul sudah bersiap-siap juga ini untuk memberikan pandangan. Jadi mohon maaf kalau saya zigzag ke sana sini ya, nanti akan kami persilakan Ustaz Masrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa ba'du, yang kita muliakan bersama pimpinan majelis, orang-orang tua kita yang sudah duduk di depan, yang saya muliakan dan saya hormati hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya absen seorang demi seorang. Ada hal yang menarik dalam proses tentang berlakunya kanun LKS, institusi keuangan di Aceh. 1 bulan sebelum Ketua Kadin Aceh, Bapak Makmur, Allah maafirlahu, meninggal dunia, kami duduk di warung Solong Lekaring berdiskusi hampir 2 jam. Intinya saya sampaikan ke beliau, kita ini dapat pahala ibadah ketika bertransaksi dengan bank syariah saat ada opsi bank konvensional. Orang berpotensi dapat pahala tidak berzina ketika ada di ruang yang memungkinkan untuk terjadi zina. Jadi kalau dalam masjid i'tikaf itu tidak ada pahala meninggalkan zina. Nah, itu saya sampaikan ke beliau. Saat itu sedang dinaikkan isu untuk menunda proses pengusiran dalam tanda kutip bank konvensional agar jangan deadline-nya itu di April 2022. Minimal ke 2024 lah. Tapi ternyata itu menjadi harga mati. Karena memang negeri ini negeri harga mati. Bandung harga mati. Mulai dari NRKRI harga mati sampai vaksinasi harga mati. Bayangkan untuk ditunda saja. Artinya bank-bank konvensional itu kita usir terburu-buru. Bahasa cekeungnya menghidang itu macam terlalu. Apa yang terjadi? Dampaknya adalah
bank syariah gelagapan ketika menerima konversi nasabah yang membludak dalam waktu yang singkat. Dan kita tetap kembali ke semangat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nyancik aja penyakit, nabung kedakaraan. Dan di dalam agama segala sesuatu yang terburu-buru tidak baik. Itu saya sampaikan ke beliau. Kemudian yang kedua, di dalam berbagai mimbar dan kesempatan saya ulang-ulang pernyataan bahwa Islam itu tidak mengusir kemaksiatan. Islam itu mendakwahkan orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi ketika kemaksiatan itu hilang pasarnya, dia berpindah dengan sendirinya. Maka saya angkat sejarah ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau tidak mengusir orang Yahudi. Beliau tidak mengusir orang yang jadi rentenir, tetapi beliau membawa ayat yang menyatakan riba itu haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi ketika orang sudah tertarik dengan transaksi keuangan syariah, pangsa pasar riba itu berkurang drastis. Otomatis rentenirnya berpindah keluar. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada banyak sekali pelacuran, ada banyak mucikari dan juga lonte-lonte dalam bahasa zaman dahulu. Tidak ada seorang lonte pun yang diusir dan tidak ada satu orang lonte pun yang dihukum cambuk, dihukum rajam. Kenapa? Karena perlu pembuktian. Tetapi beliau mendakwahkan untuk orang tidak lagi melakukan perzinaan. Maka ketika pangsa pasarnya menurun drastis, maka lonte-lonte itu mungkin lari ke Aceh waktu itu. Anak tempat dia di Mekah, Madinah. Payah Nabi Mekah. Itu yang terjadi. Ini dakwah. Nah ternyata syariat Islam kita di Aceh ini kita tidak berdakwah. Kita hanya membuat regulasi tanpa dakwah. Apa yang terjadi? Masyarakat tidak tercerahkan. Satu. Ini latar belakang yang sudah terjadi. Yang ketiga, saya ditemui oleh penaji senat mahasiswa dari BEM, dari USK, tetangga sebelah. Dari 4 fakultas. Bertemu di Warung Solong juga. Memang Solongnya luar biasa. Ini depui Cik Nawi pasang iklan. Saya tanya, ada keperluan apa ketika sudah duduk sambil ngopi? Kata mereka, kami ingin juga seperti kawan-kawan kami dari BEM UIN. Artinya waktu itu BEM UIN demonstrasi untuk menolak revisi kanun LKS. Jadi maksudnya kami ingin demonstrasi untuk mendukung revisi kanun LKS. Maka saya tantang mereka. Oke, saya tidak dalam posisi menyuruh ataupun melarang. Tetapi supaya gerakan adik-adik mahasiswa ini tidak terkesan ditunggangi, kira-kira yang ingin kalian demo, kalian gugat itu apa? Coba gugat saya dulu. Hampir 2 jam kami berdiskusi dan semua terbantahkan. Maka saya sampaikan ke mereka, kalau kalian belum mampu untuk menggugat saya, maka jangan gugat dulu kanun LKS. Apa kata mereka? Iya Pak Ustadz, kami ada 4 fakultas, tapi kami semuanya ada 12 fakultas. Kami sudah yakin, tapi apakah kami sanggup untuk meyakinkan kawan-kawan kami dari BEM yang lain? Saya katakan, kalau kalian tidak mampu, nanti kita duduk lagi. Ajak kawan-kawan yang lain yang 12 BEM ini untuk kita berdiskusi. Kalau kalian punya titik masuk yang sanggup mengalahkan saya, nggak sanggup saya jawab, silahkan kalian demo ke lembaganya. Kalau kanunnya kalian demo ke DPRA, kalau terkait dengan persoalan dulu BSI ada masalah kendala, kalian demo ke BSI agar jangan salah demo nantinya. Kalau tentang pelaksanaannya kalian demo kepada pemerintah. Jadi ternyata sampai hari ini nggak datang-datang lagi BEM-nya. Berarti kongkasip kan. Itu yang keempat. Nah yang kelima, saya ini berada di lingkungan masyarakat, melihat langsung realitas dari implikasi. Apa yang terjadi? Ini bukan kesalahan kanun, tetapi layanan dari pihak bank yang sekarang ini terkesan manja. Saya diajak ke PD yang belum jaya, bukan ke PD Jaya. Bertemu dengan para petani. Apa kata mereka? Ustaz, dulu sebelum diusir bank konvensional, kami itu mudah sekali mengajukan kredit. Karena setiap hari itu gonta-ganti dari pegawai bank datang menawarkan kredit. Nggak perlu datang ke kantornya. Mereka langsung turun kemari menawarkan kredit.
Tapi hari ini ketika pilihannya hanya ada Bank Aceh dengan BSI, tidak ada lagi yang turun menawarkan kredit ke kami kecuali para rentenir. Ini juga harus menjadi catatan bagi kita. Jadi masyarakat ini mereka adalah orang yang penampilannya itu not bankable. Kalau datang ke bank itu bertahan di satpam dulu. Mereka orang yang malas dengan administrasi. Jadi dulu terfasilitasi dengan adanya persaingan. Jadi masing-masing bank menawarkan untuk mendapatkan kreditur, debitur, dan lain sebagainya. Hari ini mereka tidak lagi mendapatkan layanan persaingan tersebut karena ya sudah dalam posisi aman. Karena sudah berada di Bank Aceh ataupun Bank Syariah Indonesia. Ini harus menjadi catatan bagi kita bahwa itu ya salah satu penyebab kenapa masyarakat terjebak kepada rentenir. Nah, 3 malam yang lalu, salah seorang korban rentenir ini, beliau pengusaha warung makan, Busi Kambing, maju tempat beliau. Tapi entah dalam posisi tertentu, kesulitan keuangan, beliau terjebak rentenir. Nyan hana gejak ba ketua MPU atau bawa-bawa gejak. Bawa wali kota Cekung gejak. Datang ke Cekung, apa kata beliau? Ustaz, waktu saya ketemu Ustaz dulu antar undangan dari Pak Cik, saya masih pakai Honda PCX baru 160. Tapi Honda itu sudah diambil. Saya terlibat kredit 20 juta. Tapi 7 bulan berlalu, sekarang posisi kredit sudah 35 juta. Ini jatuh tempo tanggal 10, bila saya tidak bayar, kredit saya bertambah menjadi 38 juta. Nyah nak bawa-bawa. Ini yang kita hadapi langsung, tekanan dari masyarakat. Mereka berhadapan dengan rentenir yang likuiditasnya itu sangat tinggi. Langsung cair. Maka kita sesalkan ketika pemerintah tidak memanfaatkan dana berlebih untuk menggerakkan ekonomi sektor real ini. Getim pulang peng petriliun ke pusat daripada gecuknya kepada bank syariah, bank Aceh ataupun BPRS untuk menyalurkan skema KUR khusus untuk Aceh. Dia kan jauhnya daripada ada puak dia Jawa, jauh bagi-bagi jauh. Ka hanai pulang bobek ini. Ada cepeng waknya. Tapi ternyata tidak ada pemikiran demikian. Makanya saran saya ke depan, pilih saya. Ini menjadi masalah. Nah, kemudian jauh sebelumnya, ketika isu tentang konversi Bank Aceh sedang berjalan, saya tawarkan ke Pak Hizir Sulaiman waktu itu, beliau kepala divisi syariahnya, supaya pemahaman syariah ini berjalan baik. Ada 2 langkah strategis melalui satu program, yaitu kita adakan keliling Aceh. Kita inventarisir. Yang pertama, guru-guru kita, para ulama yang punya basis massa ini, yang masih menganggap sinis tentang bank syariah. Ajak DPS, mungkin Bang Aceh ada Prof. Syarizal, ajak DPS bertemu langsung dengan abu-abu yang menganggap syariah ini masih syariah, memplesetkan syariah dengan syariah. Silahkan gugat apa yang tidak syariah dari praktik bank syariah, dari prinsip bank syariah, supaya abu-abu kita paham. Sebab abu-abu kita hanya ahli dalam mazhab Syafi'i, tetapi tidak mengetahui bahwa dalam bidang muamalah kita mengakomodir dari semua mazhab yang diterima di dalam Islam untuk sah transaksi. Kemudian yang kedua, yakinkan ujung tombak perbankan yang bagian tawar-tawarkan kredit agar mereka mampu menjelaskan secara sederhana apa perbedaan konsep syariah dengan yang konvensional. Dulu ketika saya bertemu dengan pimpinan Bank Aceh di Janto, Pak pensiun? Pak Hermanto. Apa kata beliau? Ini pemahaman dari tim kredit kita yang menawarkan kredit. Syariah itu cuma 2 saja bedanya. Yang pertama pakai bismillah, yang kedua pakai jilbab. Maka kailahab nih. Ini ternyata tidak diberikan pemahaman yang baik. Dan selalu saja narasinya sama, fotokopi, copy paste. Jadi walaupun mahal, ini anggap saja seperti orang kawin dengan orang. Tang-tang lagi proyek kita juga kan bagainya. Jadi akhirnya ketika ide itu tidak tersalurkan langsung, akhirnya mimbar-mimbar masjid itu jadi corong. Jadi ini yang terjadi. Jadi ada tantangan kita. Saya yakin apabila kita memulai dengan 3 langkah sederhana. Yang pertama, kita inventarisir guru-guru kita yang berpengaruh di medan dakwah itu di bidang pengajian. Kita temui dengan mengajak tim dari DPS
untuk bisa berdiskusi langsung. Silakan serang apa yang kurang syariahnya dari sistem bank syariah ini. Yang kedua, kita mantapkan pemahaman dari ujung tombak perbankan syariah ini ketika menawarkan kredit, bisa menjelaskan secara sederhana. Yang ketiga, kita buat penekanan kepada pemerintah, kalau masyarakat ingin bahwa pemahaman kredit syariah itu bisa murah, maka pemerintah punya kapasitas untuk melakukannya. Maka insya Allah itu akan berkurang daya dorong. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, saya juga berdiskusi dengan kawan-kawan. Saya katakan, ulama di Aceh tidak bermasalah dengan bank konvensional. 70 tahun lebih bank konvensional ada di Aceh, nggak ada seorang ulama pun yang demo bank konvensional. Hanya dulu ulama tidak mau menempatkan uangnya di bank. Mereka simpan uang di rumah. Tapi belakangan bukan hanya uang disimpan di bank, anak-anaknya dititip di bank. Ini ulama agak kerja wabeng, anak-anak dititip di bank. Cuma isu sekarang bukan tentang bank konvensional. Tetapi ketika bank konvensional sudah diusir, mengundang kembali, itu menjadi persoalan bagi ulama. Kenapa? Ketika ada, eksis itu berjalan, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah tidak ada diundang, itu menjadi kendala. Itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik. Jadi, apa yang sudah disampaikan Ustaz Masrul, mungkin hal yang mungkin baru ya, beberapa hal bagi kita, tetapi itu bisa menjadi masukan yang sangat penting. Kemudian saya berhijrah ke sisi sebelah sini, Prof, ke sisi sebelah sini. Berhijrah mulai dari ujung, saya lihat di situ ada Prof Sabri, Ketua Dewan Syariah Aceh. Terima kasih Prof hadir, walaupun tadi beliau mengatakan sedikit terlambat oleh karena ada keperluan yang tidak bisa dihindari. Tapi alhamdulillah sudah hadir bersama kita dan kita persilakan beliau memberikan pandangan-pandangan. Terima kasih Kanda Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya terlalu baik karena yang datang di penghujung diberi kesempatan mungkin di tengah-tengah. Sebenarnya ini lebih kepingin mendengar, ya. Ustadz Al-Masrul, ya, saya mengikuti YouTube beliau, ya, karena salah satu komentar memang seolah-olah ulama ini tidak tahu apa-apa dalam perspektif ekonomi. Maka Ustadz Al-Masrul mengatakan, ya, tunggu di Aceh pu yang hana toke, ya, semua ada, ya. Berbicara tentang pelaksanaan syariat Islam ini khususnya dalam aspek ekonomi, memang nampak sekarang setelah pemerintah mengesahkan kanun itu, sepertinya membiarkan saja kanun itu, ya, tanpa dukungan dari pemerintah tersendiri. Padahal dalam UU PA memang disebutkan, ya, pemerintah itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan syariat Islam. Nah, artinya memang ini menjadi tantangan berat karena selama ini yang bergerak hanya ulama, ya. Padahal kita perlu dukungan sepenuhnya. Misalnya bicara tentang pemerintah, kalau saya di Dewan Syariah Aceh, ada hal-hal memang yang memprihatinkan. Nah, misalnya pembentukan Dewan Syariah Kabupaten Kota, pertandingan, ya, kanun LKS sudah dimulai, tapi wasitnya nggak ada di daerah, ya, nggak ada di daerah. Kota Madia, ya, sudah membentuk. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi, tapi gayung ini, ya, belum bersambut dengan baik. Saya pikir salah satunya kenapa? Karena pimpinan tertinggi di Aceh ini ketika melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah tidak pernah menyentuh, ya, tidak pernah mengingatkan, tidak, apalagi memberi ultimatum misalnya.
ya kabupaten kota harus segera membentuk ya lembaga keuangan syariah. Artinya usaha ini idealnya ya kita semua harus bisa bergerak ya. Nah kemudian ya ada hal-hal ya yang memang kalau orang tidak suka ya pada syariah, apa saja berbicara itu salah syariah ya, salah syariah. Apalagi bahkan saya ini ya, saya mengatakan ke Pak Dekan di Dekan Ekonomi ya, sebenarnya saya memancing beliau ya, saya mengatakan Pak Dekan, saya paling tidak enak mendengar kabar di luar. Kabar di luar karena akademisi dari FEB USK itu ya ada berapa akademisi itu yang menentang LKS dan menyiapkan naskah akademik. Saya tanya ke beliau, Pak, apakah mereka minta izin dengan Bapak? Ya. Nah beliau ya tapi kalau Pak Dekan ya kami sangat mendukung ya sehingga ya muncul statement-statement kalau kita lihat ada yang merasa dirinya pakar ekonomi ya bahkan mengatakan kawan-kawan di UIN bicara ekonomi mereka tidak punya latar belakang ekonomi yang kuat. Cuma sayangnya orang yang mengakui ya dia pakar ekonomi tapi dia bukan pakar. Nah, saya mungkin isu yang terakhir ya mungkin Ustadz Al-Masrul tadi pernah menyentuh ya katakanlah bicara rentenir. Ini rentenir digital ya. Bicara pinjol. Nah, karena beberapa hari yang lalu ya saya diminta menjadi narasumber di dialog RRI, maka saya coba mencari data. Sebenarnya sebelumnya saya tanya ke Kepala OJK, karena mereka mengatakan bahwa kanun LKS menyebabkan pinjol di Aceh itu meningkat drastis. Nah, saya melihat data ya dari OJK, kebetulan ada data, total pinjol di Indonesia itu sekitar 56 triliun. Juni. Di Aceh itu sekitar 2,1 triliun Juni. Artinya hanya sekitar 4% ya jumlah pinjol di Aceh dari total pinjol yang ada di Indonesia. Nah, saya menghitung ya di awal 2019 kalau kita bagi jumlah pinjol per penduduk Aceh, ini supaya fair ya, saya membuat komparasi dengan pinjol yang ada di provinsi lain. Itu sekitar 40 ribuan. 40 ribu per kapita. Artinya jumlah pinjol kalau kita bagi per penduduk 40 ribu. Nah, tahun 2020 sekitar 50 ribu naik. Tahun 2021 itu sekitar 300 ribu. Ya, 300 ribu. Kemudian tahun 2023 ya, hingga Juni ini hampir 400 ribu. Ya, hampir 400 ribu. Memang nampak ya, terjadi peningkatan drastis dari pinjol ini, ya. Tapi ini semata-mata kalau kita lihat adalah salah satunya karena pandemi COVID, ya. Sebenarnya saya ingin menggali, apakah benar ya gara-gara kanun LKS ini pinjol di Aceh itu begitu begitu marak, ya. Nah, kalau saya menghitung ya, kalau saya menghitung jumlah rata-rata pinjol per penduduk, itu pinjol di Aceh itu nomor 6 terendah di Indonesia. Nomor 6 terendah di Indonesia, di mana ya peningkatan jumlah pinjol itu di Aceh nomor 12. Ya, nomor 12 terendah di Indonesia. Ya, artinya data ini sekilas menunjukkan bahwa pinjol itu bukan karena kanun LKS yang meningkat di Aceh. Dan bahkan dari sisi ya pinjol macet. Pinjol yang bermasalah. Di Sumatera itu masyarakat Aceh yang paling disiplin membayar pinjol, hanya 1,01%. Ya, itu paling kecil ya. Yang paling tinggi itu di NTB ada sekitar 7,38%. Nah, artinya apa? Ya, memang perlu argumentasi dari berbagai aspek untuk mengatakan bahwa sebenarnya ya
kanun LKS ini tidak memberi dampak negatif kepada masyarakat. Ya. Oke, kemudian ya, memang perlu dorongan yang kuat, karena kadang-kadang saya ya, Prof. Yusni ya, kadang-kadang saya dalam hati kecil saya merasa bersalah. Merasa bersalah seolah-olah saya membela ya lembaga keuangan syariah, padahal lembaga keuangan syariah itu belum sepenuhnya syariah. Ya, belum sepenuhnya berpihak kepada, ya artinya belum sepenuhnya menggunakan akad-akad yang paling ideal. Artinya bicara akad-akad yang berbasis bagi hasil, ya jangan akad-akad berbasis jual beli. Ya. Nah, artinya apa? Harus ada dorongan yang kuat ya dari pemerintah, dari kita semua, agar lembaga keuangan syariah ini ya melakukan perbaikan. Karena salah satu tantangan besar ya, saya pikir ketika bank konven ya konversi ke Bank Aceh, ya pegawainya bertukar baju, ya pegawainya bertukar baju. Mudah-mudahan hatinya juga bertukar. Tapi itu berat memang karena mindsetnya ya, mindsetnya masih mindset cara berpikir karena sudah lama ya di bank konvensional. Saya pikir tantangan terbesar apa ketika masyarakat sebelumnya datang ke bank konvensional jumpa si A, pegawai A, ketika masuk ke bank syariah sekarang juga jumpa si A. Ya, mereka menjumpai orang-orang yang sama ya. Saya pikir kawan-kawan di khususnya di BSI ya, memang Pak Wisnu ya mengatakan akan membuat pengajian-pengajian rutin ya untuk peningkatan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah. Saya pikir Prof. Yusrizal ya tadi mengatakan memang literasi keuangan syariah kita rendah. Saya pikir juga begitu juga dengan literasi keuangan syariah kawan-kawan yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ya memang perlu memang kerja keras ya dari kita bersama. Tapi insya Allah ya bersama ya dengan bersama-sama yang berat itu akan menjadi mudah. Nah mungkin itu Pak Kanda Saifuddin ya yang bisa saya sampaikan. Nah cuma DSA kan harus lebih hati-hati berbicara ya Pak Ketua DSI ya. Karena saya pernah juga ya ketika melihat demo dan sebagainya, saya mengatakan ini sudah salah sasaran, ya. Sehingga ketika saya punya kesempatan, ya, artinya ada dialog juga ya di RRI, saya mengilustrasikan, ya, karena saya harus menyampaikan secara santun, ya. Tapi kadang-kadang tidak semua orang bisa nyambung. Nah, saya mengatakan ya, ada sebuah keluarga yang sebelumnya keluarga itu sangat suka memelihara binatang. Dipeliharalah anjing, kucing, dan sebagainya. Nah, muncul kesadaran ya dari keluarga ini, akhirnya memutuskan tidak lagi memelihara anjing, karena anjing itu najis. Nah, dalam perjalanan, ketua keluarga ini berganti, masuk ke kepala keluarga lain. Nah, tiba-tiba kucing sakit. Kucing yang dipelihara itu bukan satu, ada kucing gede, ada BSI, ada kucing kecil, ada 13 kucing. Nah, tiba-tiba kucing induknya itu sakit. Tapi sakitnya kucing bukan karena kandangnya yang tidak nyaman. Kondisi ya, untuk operasional lembaga keuangan syariah di Aceh itu sangat nyaman. Nah, ketika induk kucing itu sakit, kepala keluarga memutuskan, oh kalau demikian kita kembali ya memelihara anjing. Ya, artinya kembali mengundang lembaga keuangan konven. Kenapa tidak induk kucing yang sakit itu yang diobati? Dan bahkan banyak kucing-kucing lain sebenarnya. Kenapa harus kembali ya mengundang anjing itu sendiri ya? Nah, mungkin ilustrasi-ilustrasi seperti itu kadang-kadang memang ya perlu disampaikan ya. Cuma tidak semuanya ya bisa menangkap ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ilustrasinya ini. Jadi mohon izin untuk menjelaskan bahwa Prof. Sabri itu manggil saya Kanda itu karena usia, bukan karena ilmu.
Jadi kalau ilmu ya ke sana di ujung situ ya. Jadi Kanda Prof Sabri. Saya harus memanggil Kanda itu kalau dari segi ilmu. Tapi usia ya lebih tua saya. Ya kami sama-sama belajar di Malaysia. Itu. Jadi sering di sana. Jadi saya disebut-sebut Kanda gitu. Orangnya sudah pergi. Baik, terima kasih yang sudah hadir di depan. Prof Apridar juga sudah hadir. Beliau memberitahu tadi sedang keluar sebentar dari ujian disertasi kalau tidak salah tadi beliau sebutkan. Tapi saya katakan walaupun datang sebentar itu sudah membesarkan hati kami. Prof Apridar. Jadi kita ini wajahnya juga sangat sering muncul di surat kabar gitu ya, orangnya viral, berbicara belak-belakan. Nah ini teman akrab dengan Prof Rajudin ini di ICMI. Jadi beliau ketua Dewan Pakar di ICMI, kalau Prof Yusni sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Saya mohon izin untuk memberi ini tadi ya, yang datang di ujung diberikan artinya tidak mengurangi ya kehadiran yang lain. Tapi saya ingin minta izin memberi kesempatan sedikit kepada Prof Apridar karena mungkin setelah ini beliau akan pamit lagi melanjutkan ujian disertasi mahasiswa beliau. Ya kami persilakan Prof Apridar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Selawat beriring salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para guru-guru kami, senior-senior, banyak sekali di sini yang telah berhadir. Pertama-tama kami mohon maaf, ini terus terang sebenarnya pertemuan yang amat mulia ini dan cukup penting ini, saya pikir seharusnya memang menjadi sesuatu yang harus kita prioritaskan, tetapi kebetulan tugas jangan sampai dengan mahasiswanya juga menjadi korban, makanya tugas negara itu juga saya lakukan, tetapi bukan berarti lebih penting di sana daripada di sini. Tetapi di sana kita selamatkan, jangan sampai mahasiswa di sana gagal, kemudian sedangkan pekerjaan yang mulia ini juga harus jalan. Makanya saya tadi pagi mohon maaf ke Pak Saifuddin dan para senior semua yang ada di sini untuk hadir ke sana lebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kehadiran kami di sini, kami ingin menerima wejangan-wejangan dan pencerahan-pencerahan yang mana kita pahami bahwasanya kita yang namanya masyarakat Aceh khususnya sudah berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Saya ingat betul ketika kami masih di Universitas Maliku Saleh sebagai rektor di sana, Bapak Gubernur kita, Dr. Jaini, itu berdiskusi panjang lebar dan meminta tempat itu di PT PIM, kalau nggak salah, sebelum menandatangani terhadap kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu mewajibkan semua bank menjadi bank syariah. Apa yang beliau pertanyakan, kami yakin bahwasanya kemampuan ilmu terhadap LKS ataupun syariat Islam dan perbankan Islam, kami yakini beliau lebih mumpuni dan beliau juga lebih senior. Sudah pasti apa yang ada di kepala beliau lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang ada di kami dari kampus. Namun beliau juga mempertanyakan, mempertajam sebelum beliau menandatangani keputusan tersebut. Makanya kami ingat betul bahwasanya apa yang menjadi hal yang dilakukan tersebut
merupakan memang permintaan masyarakat. Dan ini kalau kita flashback sedikit ke belakang, Aceh selalu ribut karena persoalan ini yang tidak disetujui oleh pusat. Apakah tidak percaya kepada presiden dan sebagainya? Saya pikir ini kita semua sudah paham dan sudah melihat bagaimana sejarahnya tersebut. Tapi maknanya apa? Permintaan itu memang serius dari dulu. Dan ketika itu tidak diberikan, terjadi gejolak. Jadi seolah-olah gejolak yang terjadi, kemudian ditimpali ke Aceh, itu seolah-olah Aceh ini picik dan sebagainya. Padahal, karena persoalan utama daripada masyarakat Aceh itu yang tidak diberikan. Dan ini terus terjadi. Konflik-konflik yang terjadi, karena itu yang tidak dituntaskan. Makanya sekarang sudah ada, ya yang namanya juga, saya pikir kita juga paham, yang namanya orang kafir, orang munafik, itu tidak akan senang sebelum konsep syariat itu dihapuskan. Dan itu sudah pasti. Dan tidak perlu ragu kita. Masa Nabi, masa kejayaan kekhalifahan pun, yang merongrong itu tetap ada. Apalagi masa kita yang boleh dikatakan tingkat keimanan secara umum, ataupun secara global kalau kita katakan, masih lebih rendah daripada masa Nabi kita masih hidup. Apalagi masa kejayaan Islam sudah memuncak. Kalau sekarang kita pahami terhadap persoalan tersebut, maka dengan persoalan yang demikian dapat kita tarik kesimpulan, ini selalu akan dapat tantangan dengan persoalan-persoalan berbagai macam. Maknanya apa? Ada kasus-kasus yang lainnya. Kasus contohnya seperti terjadi macetnya BSI, itu dijadikan tonggak untuk merongrong. Begitu ada peluang tetap akan dilakukan. Ini sudah pasti. Yang kami katakan tadi bahwasanya di majelis mulia yang begini, kita perlu memperkuat diri, merapatkan barisan, supaya mereka itu tidak mudah untuk menggerogoti, memasuki kepada Aceh untuk merongrong persoalan syariat tersebut. Dan ini yang harus menjadi catatan awal dan yang menjadi hal yang utama. Yang perlu kita garis bawahi sekali lagi, kami ulangi, bahwasanya ketika ada kesempatan, saat mungkin kasarnya begini, seandainya ada umat muslim ataupun yang uhtinya ataupun yang perempuan yang berjilbab melakukan suatu dosa, itu langsung disorot. Untuk apa berjilbab? Kalau perlakuannya begini, kan lebih bagus nggak berjilbab dan sebagainya. Itu cara-cara memasukkan. Padahal yang namanya jilbab itu kewajiban pakaian. Dan minimal sudah melaksanakan satu perintah terhadap menutup aurat. Urusan membuat dosa yang lainnya, itu tidak ada kaitan dengan itu. Orang yang tidak berjilbab, apakah tidak berbuat? Lebih banyak lagi, tapi tidak. Jadi hal-hal begitu cara orang memasuki. Saat terjadi shutdown BSI, itu juga dijadikan. Padahal ada 13 bank di sini. Kenapa? Oh, kalau begitu terjadi itu, ini menjadi seolah-olah sudah kiamat. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita ingin tarik lagi kesimpulan yang lainnya, sebenarnya rezeki itu Allah yang berikan. Seolah-olah kalau tidak ada bank konvensional, kita ini lapar semua. Seolah-olah kalau tidak ada bank konvensional, pertumbuhan tidak ada terjadi. Bahkan ada yang menamakan dirinya akademisi, menyatakan akan terjadi pengangguran yang luar biasa. Siap-siap. Karena tidak bom waktu ini. Karena kalau tidak mengizinkan konvensional. Sama halnya kalau di tempat lain, kalau bordir tidak kita buka, kalau pelacuran kita tidak buka, kayaknya tidak ada penyerapan tenaga kerja. Di situ banyak sekali tenaga kerja terserap. Ya dari pelacurnya, dari petugasnya, mucikarinya, keamanannya, orang yang berkunjung, semua itu terlibat. Kalau kita rasionalkan ke uang, sepertinya iya. Tapi di balik itu kita uraikan juga. Terjadi kriminalnya, terjadi pemerkosaannya, terjadi
yang merusak tatanan yang lebih besar lagi, yang menghancurkan lebih besar lagi, itu tidak pernah kita utarakan. Tapi di dalam Islam tidak ada urusan kita untuk menghitung-hitung itu. Kalau Allah katakan itu haram, haram, titik. Nggak perlu kita katakan, ini kita carilah, ini kan haram-haram sikit, yang penting kita bisa kenyang. Itu logika-logika yang digunakan. Saya pikir Islam tidak ada ketentuan tersebut. Pilihan sudah diberikan oleh Allah. Mau pilih Islam atau non-Islam. Pilih Islam, ikuti aturan Islam. Kalau tidak, ya terserah, nggak dibatasi. Allah sudah mengatakan, silakan, mau suka-suka kamu, mau berzina silakan. Bagi yang non-Muslim silakan. Mau riba silakan, mau semuanya silakan, tidak diatur. Yang diatur itu kan pada umat Islam, harus sholat, harus berbayar zakat, harus semua, harus semua. Dan harus itu ketika kita renungkan, itu yang membuat kita tenang, itu yang membuat kita baik dan seterusnya. Tetapi bukan karena itu yang membuat itu, yang kita lakukan itu karena itu perintah. Dengan tatanan yang ini, saya pikir tidak ada diskusi yang lainnya, seolah-olah ini kita cari jalan keluar. Seolah-olah apa yang Allah berikan petunjuk itu masih belum, lebih hebat kepala kita. Pikiran kita ini canggih sekali. Pikiran Allah itu kayaknya tidak ada. Itu kan kebetulan Allah menyatakan demikian. Allah tidak pikir panjang. Seolah-olah yang menyatakan itu punya pikiran lebih panjang. Padahal sedikit saja disentil dari orang yang lebih hebat, dari profesor menjadi profesor, dari orang yang hebat menjadi orang gila dan sebagainya, mudah sekali bagi Allah. Atau tidak disentil pun dengan waktu, semakin kita tua, semakin pikun. Dan itu akan hilang. Tetapi ilmu Allah itu tidak pernah hilang. Dan seterusnya. Jadi tidak ada kalimatnya, tidak ada jalan yang lainnya. Kalau Allah sudah perintahkan yang demikian, kita laksanakan. Dan yang perlu juga kita pahami, kalau kita melanggar daripada apa yang diperintahkan, ya sudah pasti, tunggu saja. Apa yang diazab? Azab itu tidak hanya di akhirat, di dunia juga diberikan. Ya dikatakan sebagai uang mukanya lah, ataupun azab pembukanya, azab yang beratnya nanti. Dan itu yang kita pahami. Kalau ini juga masih dilakukan, makanya ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Kita berhadapan dengan orang yang percaya kepada Allah dan orang yang tidak percaya. Atau ragu-ragu, sama juga, munafik dikatakan. Jadi, kalau ini sudah kita gariskan, tidak ada persoalan yang lainnya. Dan yang perlu kita pahami sekarang, tinggal kita cari apa yang diperintahkan, bagaimana perintahnya, dan bagaimana melaksanakannya. Cuma itu yang bisa kita buat kajian. Tidak perlu kita mengkaji perintah Allah ini benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Saya pikir itu bukan ranahnya kita dan kita tidak mampu. Tetapi apa yang sudah diperintahkan, bagaimana kita menjalankan itu teknis untuk melaksanakan lebih baik, lebih kafah. Tadi kalau Pak Prof. Sabri sudah menyatakan bank syariah kita ini belum melaksanakan sepenuhnya, selengkapnya, tapi minimal sudah melaksanakan. Kan tinggal kita perbaiki secara bertahap, semakin baik. Bukan berarti karena ini belum sempurna, ya kita masukkan yang salah. Kan berkebalikan, kapan-kapan sempurna kalau begitu. Jadi kadang-kadang logika yang dibawa itulah yang perlu kita tangkal. Dan saya pikir dengan perjalanan sejarah sudah terbuktikan, kalau memang itu dilakukan lagi, berarti Aceh ini akan bergejolak kembali dan tidak akan pernah tentram. Dan kita pahami juga tentramnya, jayanya Aceh saat pemerintah melaksanakan aturan Allah itu yang lebih baik. Kapan? Masa-masa kita bukan membanggakan masa sejarah, tapi masa sejarah itu sebagai contoh kita lihat. Masa kita katakanlah Sultan Malikus Saleh dan berbagai kerajaan-kerajaan Islam ketika itu mempunyai kejayaan, ya karena jayanya ini, karena orang-orang tua kita, nenek moyang kita itu melaksanakan perintah Allah secara kafah. Karena itu, jadi kalau kita ingin katakan kita ingin membangun, bukan dengan cara mengangkangi aturan Allah, sehingga kita sudah dikatakan modern, dan ini sudah maju. Sama halnya kalau kita di negara orang, dikatakan,
Kenapa primitif sekali harus pakaian dengan menutup diri, jilbab dan seterusnya? Ketika dibantah, berarti yang paling modern itu yang seperti monyet, tidak ada pakaian sama sekali. Itu sudah cukup hebat. Kalau pakai bikini dan di atas bikini kan berarti kan lebih hebat lagi. Berarti itu seperti binatang. Apakah seperti binatang? Jadi itu kan tergantung pola pikir dia, cara berpandang dia. Tetapi kalau kita berpandang, kalau Allah sudah menyatakan auratnya kita yang lelaki sampai di sini, yang perempuan sampai di sini, ya ikuti itu saja. Kemudian modelnya bagaimana, itu baru kreativitas daripada kita. Yang jelas, kita pedomannya adalah bagaimana mengikuti ketentuan tersebut. Jadi kami berpendapat demikian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, tutur kata yang tidak pada tempatnya. Kami tidak berani menggurui, apalagi di sini tokoh-tokoh, para pemikir, orang-orang tua kami di sini yang sangat mumpuni, tetapi kami hanya memberikan sedikit pandangan karena inilah bahagian daripada sikap kita bersama untuk menggandengkan tangan, memperjuangkan apa yang hak, dan kita harus berani melawan kebatilan. Urusan menang atau tidak, urusan kita nanti tersisihkan atau tidak, itu Allah yang akan menentukannya. Allah lah yang akan memberi hasil. Yang dimintakan kepada kita, punya niat dan kita bekerja keras untuk memperjuangkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof ya, berapi-api semangat kita jadi tambah kuat ya. Prof Rajudin ya, energik ya. Alhamdulillah ya. Jadi tampaknya saya perlu meminta Rektor UIN, Rektor IAIN Lux Mawai dulu sebelum kita bergeser ke para praktisi untuk memberikan pandangan-pandangan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Prof Nazar, Ketua Senat, guru kita semua, Prof Yusni Sebi, kemudian Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir. Ya, saya senang sekali dapat menikmati lalu lintas gagasan dan pikiran yang lalu lalang dari tadi di tengah-tengah kita. Dan saya kira hampir tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan karena semua sudah terangkum dalam ensiklopedi pemikiran Bapak Ibu semua yang cukup bagus. Mungkin saya pertama memberikan apresiasi tentang tema ini. Saya menganggap bahwa sangat tepat ketika kata moderasi ada dalam tema ini. Tapi moderasi ini mungkin menurut saya bukan jalan baru atau bukan juga jalan ketiga. Moderasi itu adalah marka jalan dan rambu-rambu supaya lalu lintas ide, gagasan, dan tindakan tidak saling bertabrakan dan saling menghancurkan. Jadi lebih kepada sikap berpikir dan sikap bertindak agar lalu lintas kehidupan ini bisa berlangsung dengan harmonis, kira-kira begitu. Dan sangat menarik ketika menggunakan kata spirit moderasi beragama, bukan langsung moderasi beragama. Spirit ini sejenis energi keilmuan atau kehidupan, energi yang mengalir dalam darah kehidupan kita, dalam beragama, termasuk darah keilmuan dan intelektual. Apalagi diskusi ini berlangsung di kampus dan hampir semua hadir teman-teman ilmuwan dan akademisi. Itu mungkin yang pertama saya beri apresiasi ya kepada tema ini. Karena memang kalau kita menganggap moderasi beragama ini jalan baru, maka sesuatu yang masuk ke tubuh kehidupan kita yang baru itu kurang nyaman, Pak. Karena kita sudah punya organ sendiri sejak lama. Ya, tapi bagi saya ini bukan jalan baru, tapi ini hanya rambu-rambu jalan atau marka jalan supaya lalu lintas lancar dan intelektualitas kita tidak mengalami kemacetan. Termasuk aktivitas kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi, itu satu. Kemudian yang kedua, karena saya ikuti betul juga
di grup, ya, di grup MES maupun grup-grup lain, ya, supaya dan semua kita sudah banyak yang grup-grup, ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang patah tulangnya. Tentang kanun LKS dan tentang banyak hal lah. Cuman yang paling penting, tidak ada satu orang pun di antara kita yang merasa paling Islam dan paling tahu Islam. Itu penting, supaya kita bisa memilih sikap berpikir dan bertindak yang lebih egaliter dan lebih Islami, kira-kira begitu. Jadi kita sepakat bahwa buruk itu ditolak, baik itu diterima. Tapi dalam banyak hal kita tak sepakat tentang definisi baik dan buruk. Ini saya kira penting sekali, karena bagi saya setiap ide dan gagasan yang masih bisa diperdebatkan, itu adalah bukti kita masih berislam. Tapi begitu ide dan gagasan tidak bisa disampaikan secara bebas dan merdeka, berarti kita sudah diragukan masih berislam. Ini saya kira karena at-tahrir atau kemerdekaan itu, al-hurriyah itu qiyamul asasi dalam Islam. Nilai-nilai yang paling mendasar, fundamental norm, di bawah grand norm, dia akar sekali. Itu satu, itu yang kedua yang mau saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, memang kita tadi juga ada cerita tentang sejarah. Ya. Tapi saya tidak akan cerita tentang masa lalu, bukan berarti saya tidak memahami masa lalu. Masa lalu itu bagi saya adalah ibarat mobil. Dia kaca spion untuk melihat ke belakang. Tapi kaca spion itu sebesar apapun mobilnya tetap lebih kecil daripada kaca depan, Pak. Yang paling luas kaca depan. Kaca depanlah yang membuat kita bisa melihat lebih jauh dan memandang lebih luas. Tentu saja dengan mengambil dan menggali beberapa nilai-nilai masa lalu yang bisa mengajarkan kita tentang banyak hal, termasuk tentang ekonomi. Itu yang ketiga. Ini mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang ketiga, yang keempat, ukuran Islam tidaknya sesuatu dalam praktek, menurut ilmu panetika, itu diukur dari seberapa mampu Islam mengurangi duha atau derita. Ini ilmu baru yang ditemukan oleh orang Aceh, ya, Profesor Dr. Teguh Jacob MD. Dalam rumpun besarnya ilmu parlemologi. Jadi istilah agamanya mafsadah atau mudarat dan maslahat, kira-kira begitu. Termasuk duha ekonomi. Ya, dengan kanun LKS atau dengan beberapa kebijakan. Orang yang menghukum LKS karena miskin atau sebaliknya itu sama-sama ekstrim. Nah, itu tidak moderat. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ekonomi itu aspek terpenting dari diri manusia, apapun agamanya, apalagi dalam konteks Islam. Karena kalau duha ekonomi tidak bisa diturunkan, maka dia akan melahir 4 duha lain. Menurut banyak hasil penelitian. Termasuk duha di bidang pendidikan, duha sosial, lahir kriminalitas dan segala macam, ya, termasuk rentenir dan lain sebagainya, duha politik, dan juga duha dalam kehidupan beragama. Jadi untuk mengukur seberapa Islam, ekonomi, dan kehidupan kita, kita mengukurnya seberapa mampu agama yang kita anut itu telah menurunkan kualitas dan kuantitas derita yang kita alami. Istilahnya kalau agama tujuannya limasalihil ibadi fil ma'asy wal ma'ad, sejauh mana kualitas kemaslahatan. Nah, kalau dalam kualifikasi kemaslahatan itu seberapa, di level mana ekonomi kita yang kita harapkan dengan ekonomi syariah ini bisa dicapai targetnya atau tujuannya. Dan sekarang kita berada di level mana? Ya, kalau istilahnya apa, di level islah, sekedar tidak berkonflik dan segala macam, atau sudah di level daman. Hak-hak ekonomi setiap orang sudah dijamin, kemudian basic need manusia di Aceh sudah dijamin, kira-kira begitu. Mungkin tak ada lagi yang fakir, atau kefakiran semakin berkurang, kemiskinan semakin berkurang, sehingga kualitas sumber daya manusia, insani, dan lain-lain juga meningkat. Kemudian, atau sudah sampai kepada level assalam. Ya, jadi kita bukan hanya sudah sejahtera, tapi sudah bahagia. Kalau kita menganggap kesejahteraan ekonomi sebagai aspek kesejahteraan yang bersifat ruhaniyah material, dan kebahagiaan sebagai yang bersifat ruhaniyah spiritual, kira-kira ekonomi kita selama ini 3 tahun belakangan
atau beberapa tahun ke depan berada di kualifikasi apa. Itu mungkin beberapa ukuran yang bisa kita jadikan indikator untuk menunjukkan seberapa syariat kehidupan kita di Aceh, khususnya di bidang ekonomi. Yang terakhir, saya sepakat dengan Ustadz Masil Aidil ya, yang saya juga senang ikut ceramah-ceramah beliau karena banyak ilmu, karena setiap orang yang kita jumpai adalah guru dan di tempat kita berada adalah sekolah. Memang ada banyak pertanyaan di bawah ya, di kalangan masyarakat tentang praktek. Saya kira tidak di level normatif kita, di level praktek ekonomi syariah selama ini. Dan semakin banyak praktek yang tak bagus, itu semakin membuka jalan kepada orang yang punya niat tak bagus tentang syariat. Makanya kita harus menutup celah-celah itu. Ya, tentang pelayanan di BSI dan di bank-bank lain yang pakai label syariat, supaya kualitasnya semakin baik. Karena semua orang sepakat Islam ini agama yang tinggi, yang mulia, yang membahagiakan. Ya, tapi apakah dalam prakteknya sudah cukup mumpuni untuk meningkatkan kualitas kebahagiaan? Ini beberapa gugatan publik seperti ini juga kita jangan merasa tersinggung kira-kira begitu, karena yang menggugat itu juga agamanya Islam. Jadi kita sangat bersaudara kira-kira begitu. Karena saya lihat ada beberapa teman tersinggung seolah-olah orang yang menuntut revisi kanun LKS anti syariat dan yang tidak mendukung revisi adalah bersyariat. Ini juga menyesatkan menurut saya. Jadi saya kira kita tidak punya otoritas yang langsung diberikan Tuhan untuk menjustifikasi siapa yang pelanggar syariat dan siapa yang bukan. Oleh karena itu, kita menggunakan otoritas sebagai khalifah ini untuk mengelola lalu lintas perjalanan kehidupan kita di bidang ekonomi ini semakin lama semakin mendekat kepada syariat. Jangan sampai bank syariat belum seluruhnya syariat, bank konvensional tidak semuanya haram, bank syariat tidak semuanya halal. Sekarang ini faktanya. Itu makanya kenapa mengusir itu tadi yang dibilang ini belum siap, buru-buru mengusir yang konvensional. Karena menurut saya kalau kita sepakat semua kebaikan dimanapun dia berada harus kita ambil sebagai kebaikan karena dia bisa mensejahterakan dan bahagiakan, maka langkah mengusir ini bagi saya juga agak kurang pas menurut saya, Pak. Ya seperti tadi ya, tidak mungkin orang berzina di masjid dan iktikaf di tempat perzinaan, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu mungkin yang kita butuhkan ruang publik ini harus sangat kondusif di mana orang-orang memperdebatkan tentang apapun, apalagi tentang syariat, supaya kita bisa mengamalkan betul tema hari ini, yaitu sikap moderasi tadi. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah, pandangan yang sangat mencerahkan. Bapak Ibu semuanya, memang kita masih punya waktu. Kalau kita berhenti waktu zuhur itu berarti masih 1 jam. Tapi kalau kita berhenti sebelumnya, sebelum waktu zuhur, ya kita sesuaikan waktu, katakanlah maksimum pukul 12:15 menit, maka kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam lah. Ya, maka kita akan berbagi di sisi di depan, di hadapan kita ini Bapak Ibu dari Bank Aceh, ya gitu ya, dari OJK, kemudian ada BI, ada juga hadir di sini dari MES ekonomi Eropa, bukan ya, masyarakat ekonomi syariah ya. Kemudian hadir dari lembaga pemerintah, kemudian ada dari Bapeda Pak Zul, ada ya, kita saya sebut Pak Haji karena baru pulang haji, masih alhamdulillah. Kemudian masih ada 3 orang akademisi, yaitu di sana ada Prof. Soraya Devi, kemudian ada Pak Pak Hafaz, ada mungkin belum akrab nama beliau tadi dari IAIN, stand di Runding. Jadi kita berbagi waktu, kalau dapat kita berhenti
Insya Allah nanti pada jam 12.15 sangat baik. Saya persilakan terlebih dahulu ke sisi kiri dari Pak Rektor tadi, ada dari Bang Aceh. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul bertemu di acara yang sangat mulia ini. Penghormatan kami kepada Bapak Profesor Nazaruddin, Pak Saifuddin, juga Pak Prof Yusni Sabi, ini guru kami semua Pak. Juga ada Pak Prof Afridar, Pak Prof Syarija dan lain sebagainya yang kami hormati, juga Bapak Ibu sekalian. Bahwa dalam konteks ini Bank Aceh tentunya ada dua dimensi Pak. Yang pertama berbicara dalam konteks bisnis, di mana bank ini beranjak pada tujuan untuk meningkatkan artinya return Pak. Pendapatan yang akan didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk dividen dan tentunya pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat secara umum. Kemudian dalam pada itu bank sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis juga punya tanggung jawab sosial Pak. Di mana dalam hal ini bank berkewajiban meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya Aceh. Untuk itulah Bank Aceh saat ini sangat berkonsentrasi untuk meningkatkan pembiayaan dalam UMKM, sehingga kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Prof Syarijal, dalam kegiatan HUT Bank Aceh yang ke-50 kita mengundang semua unit UMKM binaan Bank Aceh Pak. Di mana selama ini kami berasumsi bahwa kita tidak boleh ria Pak. Nah, ternyata dalam hal ini kita memang harus publish. Oleh karenanya kemarin kita mempublish bahwa Bank Aceh yang selama ini diidentikan dengan Bank ASN ternyata tidak Pak. Kita juga punya basis dalam penguatan ekonomi umat, ekonomi masyarakat Aceh dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyaluran pembiayaan UMKM. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa baru-baru ini kita melaunching pembiayaan Kardul Hasan. Dalam hal ini kita melibatkan Fakultas FEBI UIN Pak, di mana kita bersama dengan Pak Afas dan timnya dengan merekrut alumni mahasiswa dari FEBI sebagai tenaga yang untuk menampingi dan mensukseskan pelaksanaan pembiayaan Kardul Hasan, di mana pembiayaan Kardul Hasan ini tidak dipungut ataupun dikenakan biaya apapun Pak, free. Cukup mengembalikan pokoknya. Dan saat ini untuk menunjang kegiatan tersebut kita juga membuka gerai UMKM yang saat ini sudah menyebar di semua kabupaten kota berjumlah 31 gerai UMKM, dengan harapan bahwa dengan hadirnya gerai UMKM ini maka geliat perekonomian akan semakin terasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menyangkut dengan kanun LKS yang saat ini masih terjadi pro kontra Pak. Kami sebagai lembaga keuangan Bank Aceh pada tahun 2016 di September kita sudah konversi Pak. Saat itu kita sendiri berkonversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, dan itu sangat penuh dengan lika-liku. Artinya kita hadapi berbagai tantangan, apalagi pada saat itu kita masih sendiri Pak. Makanya dengan hadirnya kanun LKS 2008 nomor 11 itu kita harapkan bahwa geliat perekonomian yang berbasis syariah di Aceh ini semakin terasa Pak. Artinya dengan hadirnya bank-bank ataupun lembaga keuangan yang mengimplementasikan prinsip syariah, kita berharap maka akan meningkatkan produktivitas sistem ekonomi secara yang syariah secara kafah di Aceh.
Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Sabri, pada saat kemarin terjadinya gangguan ataupun gangguan sistem di sahabat kami, itu seharusnya tidak menjadi justifikasi Pak untuk kita mereduksi ataupun menghilangkan upaya-upaya yang telah kita lakukan sebelumnya. Artinya matang mie lain Pak. Jika mie yang sebuah mie mati sakit, matang mie lain. Dan Bang Aceh Pak bukan mie ubid Pak. Bang Aceh saat ini menguasai 50% Pak aset share di Aceh. Mungkin datanya ada sama Pak Faisal sama Radio OJK. Bang Aceh saat ini menguasai 50% aset perbankan di Aceh. Juga pembiayaan. Jadi bukan mie ubid Pak. Itu. Kemudian yang sekarang perlu kita lakukan adalah memperkuat perbankan bank-bank syariah yang sudah ada di Aceh. Dengan apa? Bisa jadi Pak, bisa boleh dengan cara bahwa pemerintah itu membuat regulasi di mana setiap perbankan ataupun bank syariah yang beroperasi di Aceh itu tidak hanya buka cabang Pak di kota-kota besar aja. Ini selama ini yang ada cabang sampai di ke pelosok daerah itu Bank Aceh dengan mungkin Bank BSI. Dan ini kan tidak mengakomodir sebenarnya kebutuhan daripada masyarakat. Itu mungkin salah satunya Pak bisa disampaikan ke pemerintah. Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu itu Bapak sangat kentara, sangat kentara. Kalau saya bilang, kalau saya sampaikan memang ada upaya-upaya untuk mereduksi Pak kegiatan syariah di Aceh. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Rajudin, memang kita nyatanya latah Pak. Sedikit ada permasalahan, ini langsung latah nih Pak. Jadi ini yang perlu kita ikan bersama, apalagi di sini kami sangat yakin apabila semua guru-guru kita di sini bersuara Pak, kompak satu suara kita, kampus satu suara, akademisi satu suara dengan legislatif, dengan eksekutif, sepertinya ini akan bisa dilaksanakan Pak. Tapi kalau misalnya kita masih jalan sendiri-sendiri, pihak perbankan jalan sendiri, akademisi juga seperti itu, nah itu kayaknya sepertinya untuk tujuan yang akan kita harapkan akan sangat jauh Pak. Makanya kami Bank Aceh memang sangat menyadari bahwa kami ini masih sumber jagung Pak, kalau misalnya dalam hal syariah. Sangat membutuhkan masukan dan perbaikan Pak, terutama dari ayah-ayah kami di sini Pak. Sangat kami butuhkan. Dan Bank Aceh sangat open, sangat mengharapkan masukan yang tujuannya adalah untuk perbaikan Pak. Sehingga tidak lahirnya generasi-generasi yang putus asa kayak kemarin Pak. Walai ta'yasumi rohillah, mungkin di sini lebih paham Pak. Jadi kemarin masyarakat Aceh ini sudah putus asa dan semacam ada upaya untuk menggiring opini seolah-olah dengan tidak adanya lagi bank konvensional maka akan terjadi pengangguran yang tadi disampaikan oleh Pak Rajudin ya, Pak Prof. Afrida, seolah-olah seperti itu. Padahal nggak demikian Pak. Kemiskinan ini terjadi malah sebelum adanya kanun LKS disampaikan tadi oleh Pak Prof. Rizal. Jadi jangan kita seolah-olah menggiring ini Pak, mungkin gini Pak. Saya ini berbicara dalam konteks bank dan juga sebagai individu Pak. Jadi pada saat saya sebagai masyarakat, saya sangat miris Pak dengan keadaan seperti ini. Karena kita pribadi juga beranjak dari keinginan yang kuat supaya bagaimana Islam ini bisa tegak di bumi Serami Mekah ini. Mungkin demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bukan kucing kecil ya. Kami ubahnya alhamdulillah 50% ya omsetnya. Alhamdulillah. Oke baik, kita bergeser ke sebelah kiri. BI, kami persilakan. Tampaknya kita akan mendengar suara perempuan saat ini. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami. Permohonan maaf dari pimpinan Pak tidak dapat menghadiri dan mewakilkan kepada kami di sini. Yang kami hormati di sini Kepala Kampus Kerohanian dan Modernisasi UIN Araniri. Bapak-bapak yang ada di depan, mohon maaf tidak saya greeting satu persatu.
Menarik sekali Pak diskusi hari ini. Kita juga melihat bahwa semangat sekali untuk perjuangan kita terhadap syariah, terutama di Aceh dalam penerapan ekonomi syariah tentunya. Mungkin kami akan memberikan sedikit view yang agak beda kita lihatnya Pak ya. Dalam perjalanannya memang alhamdulillah Aceh bisa memperjuangkan cita-cita untuk menjalankan prinsip secara syariah. Dan itu alhamdulillah sudah terkabul, dan dalam perjuangannya kita juga masih dalam perjalanan dan yang sampai sekarang di titik ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita lihat Pak, seperti tadi ada fakta bahwa kemiskinan di Aceh itu bukan karena kanun LKS tentunya, karena itu sudah terjadi, mungkin bukan terjadi Pak, rasio itu memang sudah tercatat bahkan dari sebelum LKS ini ada. Ya, mungkin ini yang menjadi titik amatan kita harusnya, kenapa ini terjadi. Nah, kalau kita lihat lagi Pak, waktu adanya Arun di Aceh, itu ekonomi Aceh luar biasa. Kita tercatat sebagai daerah, bisa dibilang daerah kaya. Nah, dari sisi migas tentunya. Dan pada saat itu berakhir, kita menghadapi kondisi yang nyata bahwa tanpa migas ternyata ekonomi kita tidak stabil. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di sini, penduduk Aceh mayoritas usahanya adalah di pertanian terutama. Lalu perdagangan, pertambangan itu kecil sekali, konstruksi juga dukungan saja, dan transportasi. Nah, ini yang menjadi titik maksudnya bagaimana ekonomi kita sekarang ini. Nah, jadi kalau kita lihat secara besarnya lagi Pak, ekonomi syariah itu ekonomi yang kita jalani sekarang ini, di mana lembaga keuangan syariah merupakan salah satu pilarnya saja. Jadi mungkin kita bisa memberikan perhatian pada hal-hal yang lebih fundamental seharusnya. Kalau kita lihat di sini, untuk menjadi syariah sekarang ini, kita dipertanyakan Pak, dalam artian seperti ini, Aceh sudah menjadi daerah yang syariah. Harapannya ekonomi juga menjadi lebih maju, seperti itu. Kalau kita lihat perbandingannya antara sebelum dan sesudah LKS, mungkin tidak terlalu berbeda kondisinya ya Pak. Karena kalau kita lihat struktur ekonomi masyarakat kita juga masih sama gitu, masih, makanya dibilang kita ekonominya rasio kemiskinannya itu masih mendominasi. Sebetulnya itu bukan karena kita tertinggal, tapi pertumbuhan kita itu kalau bisa dibilang kalah cepat dengan daerah lain. Ini yang menjadi masalah juga. Mungkin faktanya seperti ini Pak, kalau kita ke daerah lain mungkin ada perusahaan ini, perusahaan itu. Kalau kita lihat di sini, pasca tsunami mungkin industri malah banyak yang hilang ya Pak ya. Jadi kita sekarang malah ekonominya tuh bertumpu sangat pada ekonomi kerakyatan gitu. Karena industri pengolahan yang sederhana saja mungkin kalau kita lihat hanya MIPA yang batu bara di Melabuh, lalu kilang-kilang padi yang kecil. Lebih dari itu perdagangan dan ekonomi UMKM mungkin yang sekarang mulai tumbuh. Nah, kalau kita lihat lagi struktur Aceh, insya Allah penduduknya hampir 100% beragama Islam. Nah, tentunya ini kita tidak bicara produsen, tapi kalau secara konsumsi harusnya kita mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi terhadap hal-hal yang kebutuhan syariah kita, terhadap halal, terhadap pakaian yang muslim, yang dan hal-hal seperti pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, dalam kenyataannya kita juga masih pada posisi konsumen ya Pak, maksudnya kita juga harus berbelanja terus ke daerah-daerah lain. Nah, tentunya ini menjadi peluang kita Pak. Jadi kalau kita lihat di sini Pak, apabila kita akan berfokus pada misalnya saja di halal value chains, Aceh mulai berproduksi, lalu menguatkan ekonomi
masyarakatnya, tentu saja nantinya lembaga keuangan itu akan mengikuti, Pak. Jadi kalau kami lihat, jadi lembaga keuangan itu posisinya tidak di depan, dia tidak menggerakkan ekonomi, tapi mendukung saja. Nah, jadi mungkin kita bisa bukan sedikit sih, memberikan juga perhatian pada hal-hal seperti ini. Termasuk juga untuk riset dan edukasi, karena di Aceh bisa dibilang pendidikan kita secara formal dan non formal itu juga pesantren itu sangat banyak sekali, dan ini di Indonesia juga jumlahnya sangat tinggi sekali. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu kekuatan sebetulnya, Pak. Karena pemberdayaan dari pesantren, pemberdayaan dari dayah, lalu pemberdayaan dari usaha-usaha kecil yang karena kita lihat tadi industri sekarang ini agak kesulitan masuk ke Aceh. Nah, ini menjadi PR kita lagi, Pak. Harusnya pada saat kita komit dengan syariah, kita malah harusnya juga bisa lebih leluasa mendatangkan investor untuk masuk. Harusnya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini yang belum terjawab, Pak. Jadi sebetulnya memang betul sekali bukan salah dari kanunnya, LKS-nya. Karena struktur dari ekonomi kita sendiri yang memang harus kita dukung untuk didorong seperti itu. Dan ini tentu saja merupakan PR dari semua pihak. Kita di sini tentunya berasal pada umumnya dari sisi regulator, ya, dari sisi akademisi. Namun kalau kita lihat lagi pelaku usaha, Pak. Nah, pelaku usaha yang harusnya memegang peran sangat penting untuk berada di ekonomi syariah ini. Nah, kalau kita lihat lagi kilas balik pada ekonomi di Aceh pada sejarahnya, Pak, pada saat Sultan Iskandar Muda, mungkin selain syariahnya yang begitu kuat, tapi kita juga mendengar pada saat itu ekspor Aceh mungkin luar biasa, Pak, karena ini ya kapal-kapal pesiar, kapal-kapal perdagangan itu lintas luar biasa masuk ke Aceh seperti itu. Dan kami sendiri kemarin kita juga ada pengembangan dari Wastra misalnya ya, Pak, Songket Aceh. Pada saat kemarin kami coba mau belajar dari misalnya Ulos Medan. Nah, dari mereka kita malah dibilang, Bu, kami itu belajar dari buku sejarah, Ulos itu marah belajar ke Aceh loh, Bu, gitu. Itu yang fakta saya agak terkejut, ternyata begitu luar biasanya ekonomi kita zaman dulu itu, Pak. Dan itu kalau dilihat memang karena pelaku usahanya banyak sekali dan masif ya, cukup aktif dan cukup atraktif gitu, bahkan perdagangan luar negeri. Nah, ini yang kondisi itu aja kalau kita bandingkan dengan sekarang. Kita sekarang seperti apa? Dan mungkin karena Aceh istilahnya dipercayai dengan kondisi seperti ini, Pak, yang kita terus perjuangkan, tapi kita harus membuktikan pada orang bahwa dengan syariat, dengan ekonomi Islam kita tuh bisa bertumbuh, tidak langsung kita bisa mungkin loncat, tapi kita bertumbuh. Setiap tahun kita bisa lihat apa yang kita bisa sumbangkan kepada Aceh dengan adanya penerapan kanun ini, salah satunya ya, karena mungkin yang menjadi fokus kita, Pak, LKS dan lembaga keuangan syariah yang kita mungkin banyak kita diskusikan tadi itu hanya salah satu tool saja gitu. Dia tidak menggerakkan, tapi dia akan ada untuk mendukung pertumbuhan seperti itu. Tapi yang kita harus fokus adalah pengembangan dari pelaku-pelaku usahanya. Bagaimana industri itu bisa balik lagi, bisa tumbuh lagi. Orang percaya dengan Aceh, enggak konotas maksudnya sudah aman, tapi kok kesan negatifnya itu tidak hilang-hilang gitu, Pak. Jadi Aceh yang ramah, Aceh yang damai dengan syariah itu yang harus kita tonjolkan sekarang ini. Mungkin sedikit pandangan dari kami, Pak. Tapi kami sangat senang sekali berada di forum ini. Mudah-mudahan juga kita sama-sama bisa mendapatkan masukan untuk pengembangan ke depan yang lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Kita geser ke OJK. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Segala puji bagi Allah, salat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, guru-guru kami yang kami muliakan, saya pastikan semua yang ada di sini pasti guru saya. Pertama sekali, kami dari OJK mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena kebetulan sebenarnya yang akan hadir di acara FGD ini adalah pimpinan kami langsung, Pak Yusri, tapi karena kebetulan beliau hari ini harus menghadiri kegiatan dari kantor pusat yang tidak dapat diwakilkan, jadi beliau mewakilkan untuk hadir di acara ini kepada saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Faisal, Kepala Subbagian Pengawasan Bank. Mungkin langsung saja Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan di sini pastinya terkait dengan industri jasa keuangan. Karena memang skop dari tugas OJK itu sendiri adalah mengatur dan juga mengawasi sektor jasa keuangan. Langsung saja Bapak Ibu. Pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan jaringan kantor. Karena tadi ada beberapa kali disinggung terkait dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan posisi sekarang, jumlah entitas Bapak Ibu ya, yang ada di Aceh ini, entitas itu contohnya seperti Bank Aceh, kemudian BSI, itu entitas. Itu jumlahnya ada 89 entitas. Yang semuanya syariah. Nah, kalau dari sisi jaringan kantornya, itu ada lebih kurang 677 jaringan kantor. Nah, untuk ATM sendiri itu ada 1188. Kalau ditanya Bapak Ibu, apakah jaringan kantor industri keuangan syariah yang ada di Aceh ini sudah merata? Belum. Itu pasti belum. Dan itu banyaknya adanya di kota-kota besar yang ada di Aceh. Bapak Ibu, saya di akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober 2019, saya melakukan perjalanan dinas luar kota ke Singkil. Dan waktu itu posisinya BSI belum ada. Yang ada waktu itu masih BRI konvensional. Nah, di Singkil itu hanya ada 2 jaringan kantor Bapak Ibu. Bank Aceh dan BRI. Yang lain nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah jaringan kantor industri jasa keuangan di Aceh ini sudah merata? Belum. Nah, itu yang harus sama-sama kita pikirkan Bapak Ibu. Seperti apa sih kita bisa mengembangkan lagi jaringan kantor industri keuangan ini? Oke, itu satu Bapak Ibu. Kemudian kedua, terkait dengan kinerja. Tadi disampaikan oleh Prof. Sarizal bahwa sebenarnya di Aceh itu udah bagus penyaluran pembiayaannya gitu ya. Kemudian rasio pembiayaan bermasalahnya itu udah bagus. Bapak Ibu, di posisi Juni 2023 untuk perbankan syariah sendiri yang ada di Aceh itu rasio untuk penyaluran pembiayaannya dibandingkan sama dana pihak ketiga baik itu giro, tabungan maupun deposito itu sudah 92% Bapak Ibu. 92,9, hampir 93%. Dan itu sudah di atas nasional. Nasional hanya 82,75. Nah, untuk pembiayaan bermasalahnya kita masih lebih kecil dari nasional. Kita hanya 1,9, sedangkan nasional itu sampai 2,4. Hampir 2,5%. Jadi sebenarnya kinerja industri perbankan syariah di Aceh ini sudah bagus. Kalau kita lihat dari rasio dan data ya Bapak Ibu ya. Nah, pangsa perbankan syariah, kalau kita bandingkan dengan nasional, kalau kita bandingkan dengan yang syariahnya itu udah sampai 6%-an. Baik itu aset, DPK maupun pembiayaan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang konvensional dan gabungannya, antara konvensional dan syariah, iya itu benar. 1% pun belum sampai. Nah, itu Bapak Ibu gambaran singkat tentang kinerja keuangannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi ada juga disinggung terkait dengan literasi dan inklusi keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, tingkat literasi itu pemahaman tentang produk ataupun jasa industri keuangan. Tingkat literasi di Aceh
berdasarkan hasil survei OJK di tahun 2022 Bapak Ibu, itu 49,87%. Di atas nasional yang hanya 49,6%. Itu literasi. Kalau untuk inklusinya 89,87%. Inklusi itu berarti masyarakat di Aceh menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh jasa keuangan. 89,87%, sedangkan nasional hanya 85%. Lebih tinggi dari nasional, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita fokus ke yang syariahnya. Syariah untuk literasi di Aceh itu 14%. Tahun 2022. Sedangkan nasional hanya 9%. Di atas. Kemudian inklusi pun seperti itu, Bapak Ibu. Inklusi, untuk inklusi syariah di Aceh itu 24%. Sedangkan nasional hanya 12%. Sebenarnya kan sudah lebih bagus tingkat literasi maupun inklusi yang ada di Aceh. Baik secara keseluruhan maupun syariahnya. Tinggal lagi seperti apa nih kita akan meningkatkan literasi dan inklusi khususnya untuk syariah. Harapannya di tahun 2023 nanti, karena kita sudah komit dengan Konun LKS ini, harusnya literasi dan inklusi syariah nantinya menjadi 100%. Seperti itu ya Bapak Ibu, harapannya. Kalau kita bersama-sama komit nih dengan Konun LKS ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Syarizal tadi terkait dengan dual banking. Bapak Ibu, dual banking itu adalah sesuatu yang niscaya di Indonesia ini. Dual banking itu baik itu konvensional maupun syariah memang nggak akan bisa dihapuskan dari Indonesia. Tapi mungkin beda dengan Aceh. Karena ada lex spesialisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dual banking itu ya memang itu yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara terkait dengan layanannya, Bapak Ibu, di skala nasional sekalipun, layanan antara konvensional dengan syariah itu pasti tidak sama. Dan ada beberapa layanan di konvensional itu yang nggak ada juga di syariah. Contoh Bapak Ibu, dulu ada yang namanya subsidi sistem resi gudang. Dan dulu subsidi untuk sistem resi gudang itu hanya diberikan ke perbankan konvensional Bapak Ibu. Baru tahun lalu itu diberikan subsidi itu oleh pemerintah kita ke syariah. Nah, sekarang masih ada juga layanan yang selama ini dinikmati oleh masyarakat Aceh, tapi belum juga diberikan oleh pemerintah kita. Apa itu? Dari sisi penjaminan Bapak Ibu. Penjaminan untuk asuransi usaha tani padi dan juga asuransi usaha ternak sapi. Sebelumnya itu ada penjaminan untuk yang konvensional. Maksudnya ada subsidi dari pemerintah kita yang disalurkan melalui Jasindo ya. Jasindo konvensional. Konvensional Bapak Ibu. Tapi sekarang yang Jasindo konvensional itu udah nggak ada lagi di Aceh. Akhirnya petani-petani kita nggak menikmati lagi subsidi itu. Tapi itu tadi, karena memang dari pemerintah pusat hanya menyalurkan itu melalui Jasindo konvensional untuk subsidi tersebut. Nah, itu juga yang tadi menjadi salah satu jawaban mungkin Bapak Ibu. Kesulitan dari petani-petani kita sekarang ini untuk mendapatkan fasilitas dana dari perbankan. Kalau dulu ya, karena masih ada disubsidi gitu ya, untuk penjaminannya itu oleh si pemerintah melalui Jasindo, ya petani-petani kita ya lebih mudah mengakses dana ke industri perbankan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan halal dan haram. Halal dan haram ini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang konteks riba saja Bapak Ibu ya, sampai sekarang juga masih ada perdebatan di antara ulama-ulama kita. Bahkan mufti besar Mesir kalau nggak salah saya, itu juga masih menyatakan bahwa riba itu dibenarkan gitu. Jadi ya masih ada perdebatan terkait dengan riba ini, apakah itu halal ataupun haram. Nah, sama konteksnya dengan dual banking system tadi Bapak Ibu. Ya memang dual banking system itu ya sudah wujud dari dulu dan memang itulah adanya.
baik itu di skala internasional maupun di skala nasionalnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu mungkin terkait dengan muhajirin yang disampaikan oleh Prof. Syarizal tadi. Bapak Ibu, waktu terjadi kendala di sistem Bank Syariah Indonesia, coba Bapak Ibu perhatikan di media-media baik itu media online maupun media cetak, seberapa banyak orang yang membantu BSI, yang membackup BSI untuk menyelesaikan masalahnya. Coba kita renungkan sama-sama Bapak Ibu. Bisa dipastikan lebih banyak orang yang menyudutkan BSI di waktu itu. Padahal kita tahu bahwa mereka ini muhajirin gitu ya. Tapi di antara kita sendirilah, seberapa banyak dari kita yang mau membantu mereka di waktu itu. Kalau di antara perbankan pasti mereka saling bantu. Karena waktu itu ketika terjadi masalah dengan BSI, salah satunya Bang Aceh yang membantu waktu itu. Salah satunya. Nah, kenapa kita nggak sama-sama Bapak Ibu, kita komit untuk membantu bank-bank muhajirin ini untuk mengembangkan perbankan yang ada di Aceh ini. Nanti secara nggak langsungnya juga akan mengembangkan ekonomi syariah yang ada di Aceh ini. Bapak Ibu, bisa saya sampaikan di sini juga bahwa Bank Aceh saat ini, saking mereka mendukung ya Bapak Ibu ya, apa yang diinginkan oleh pemerintah, sekarang mereka sedang mengajukan LKS PWU Bapak Ibu. Untuk menjadi LKS PWU. Itu yang saat ini yang sudah diajukan oleh Bank Aceh, dan mereka juga saat ini sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah supaya mereka bisa jadi mitra Pertamina. Agar apa? Agar nanti kalau ada masalah-masalah seperti BSI kemarin, tidak akan berdampak besar kepada ekonomi Aceh. Nah, harusnya hal seperti ini yang kita bantu mereka. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang, kami dari OJK mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat data-data yang disampaikan itu sangat menguatkan asumsi kita bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan sistem keuangan syariah di Aceh saat ini. Makasih Pak Faisal dari OJK. Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu setengah jam sebelum kita mendengar azan zuhur. Jadi nanti Pak Haji EMK, Bapak akan saya minta terakhir. Ini Pak Haji ini sekaligus menutup ini. Nanti ya. Ya. Jadi nanti terakhir Bapak ya. Maksud saya Pak Lidar. Jadi karena nanti kita juga perlu mendengar dari bagaimana pandangan Dinas Syariah Islam. Oleh karena itu, waktu yang ada ini kita berbagi kepada beberapa kita berhijrah ke sebelah Pak MK, yaitu Ibu Profesor Soraya Devi. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para guru saya, rekan saya, teman-teman sejawat, dan para tamu yang hadir. Saya ini sebenarnya tidak membidangi masalah ekonomi. Tadi saya sudah komplain duluan sebenarnya sama Pak Saifuddin. Terima kasih juga Pak Saifuddin sudah mengundang. Saya itu di bidang hukum keluarga. Tapi mungkin saya melihat dari perspektif itu saja. Bagaimana melihat perekonomian atau perbankan syariah dan kanun LKS ini. Bagi emak-emak, mungkin ibu-ibu ini, saya mungkin sebelumnya saya sepakat dulu dengan beberapa masukan atau pikiran pandangan dari bapak-bapak Dewan Guru yang sebelumnya. Pertanyaan besar mungkin di benak kami itu, kenapa begitu cepat, mengapa pengusiran, maaf, masih menggunakan kata pengusiran, saya belum mendapat kata-kata lain. Mengapa pengusiran konvensional itu terlalu cepat untuk kita bangun perbankan syariah? Padahal
saya juga sepakat dengan Ustadz Mahsrul bahwa kita harusnya berjalan dulu bersama-sama sampai kita biar masyarakat yang memilih gitu. Tapi saya juga sepakat juga dengan yang sudah ada ini, kita tidak lagi flashback ke belakang, tetapi justru kita melihat arah ke depan. Saya lebih melihat pada praktek dari perbankan itu sendiri. Selama ini mungkin di konvensional kita mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, baik pelayanan, baik keramahannya, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi di saat sekarang di bank syariah itu mungkin karena bank syariah cuma ada dua bank kita, Bank BSI dan Bank Aceh. Jadi seolah-olah tidak ada pilihan lain, kita harus terpaksa dengan bank ini, sehingga rekan-rekan kita itu lupa bahwa mereka melayani uang nasabah gitu. Jadi mereka seharusnya lebih proaktif, lebih bersabar, lebih berkomitmen, lebih mau mengayomi teman-teman yang datang ke perbankan itu sendiri. Karena yang datang ke perbankan itu dari segala macam level. Baik level yang tidak paham dengan syariah itu sendiri, atau yang sudah paham dan pahamnya itu pun berbeda-beda. Jadi sedangkan kita di ruangan ini pun juga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya kanun LKS ini barangkali kita mempunyai satu komitmen, satu pandangan yang sama untuk menjalankan perekonomian syariah yang benar-benar kafah. Jadi mungkin kerja kesabaran dan komitmen yang lebih itu diharapkan dari para perbankan dibandingkan dengan nasabahnya, karena nasabah kan kadang-kadang selalu ego ya, egonya dia nggak mau tahu, yang penting mereka tuh mendapatkan maksimal, pelayanan maksimal. Kemudian ada beberapa persoalan lagi pada praktik dari perbankan ini. Kami itu mengalami misalnya kalau kami harus keluar daerah, kita menggunakan kris misalnya, itu kadang-kadang untuk BSI, kris BSI itu tidak bisa digunakan. Jadi di beberapa tempat itu mereka nggak ngelayani kris untuk BSI, tetapi justru yang di BCA ada. Jadi kita terpaksa ngambil lagi cash dan kita membayarnya dengan cash. Jadi ada beberapa persoalan sebenarnya. Kalau di Aceh mungkin nggak ada persoalan, tapi begitu kita keluar, karena anak Aceh ini luar biasa. Anak Aceh itu pinter-pinter dan dia kalibernya sebenarnya kaliber luar negeri, bukan kaliber untuk Aceh sebenarnya, saking pinter-pinternya. Jadi waktu mereka keluar daerah, keluar negeri sekalipun, itu BSI kita tuh nggak laku gitu loh. Jadi mungkin saya ngelihatnya bukan lagi bicara tentang kanun LKS, tapi bagaimana komitmen kita untuk memacu ini lebih cepat lagi, membuktikan bahwa keuniversalan Islam syariah itu. Syariah itu kan ada dua prinsip, ada banyak prinsipnya, salah satunya itu ada universal dan rahmatan lil alamin. Jadi yang membuktikan keduanya itu ya kita. Salah satunya mungkin BSI dan Bank Aceh, bahwa perekonomian syariah itu terbukti rahmat untuk semua orang, bukan hanya muslim, tetapi juga non-muslim juga mendapatkan manfaat. Sama seperti kalau saya flashback dengan kanun cambuk ya, untuk khamar, maisir ya. Jadi sebagian saat awalnya itu kan ditentang habis ya. Tapi saat ini non-muslim meminta dicambuk daripada dipenjara. Karena dampaknya itu kalau dicambuk, selesai cambuk mereka bisa beraktivitas mencari nafkah lagi untuk keluarga. Tapi kalau di penjara mereka meninggalkan keluarga selama sekian waktu, sehingga siapa yang membiayai keluarganya. Nah ini rahmatan lil alamin ini yang harus kita buktikan, dan keuniversalan bahwa ekonomi syariah yang kita impikan ini memang sampai akhir zaman pun ini akan berlaku dan dapat digunakan oleh semua pihak.
Mungkin hanya sekian yang bisa saya dapat gambarkan karena saya melihat dari praktiknya saja yang apalagi satu lagi tentang mentransfer ya, apalagi dari bank syariah ke NUIS atau apa ya yang di luar itu ada mengalami kesulitan. Jadi saat ini masih banyak kita masih menggunakan living mandiri. Living mandiri kan lebih mudah, dia kita bisa di mana saja menjadi nasabahnya dan itu kita gunakan untuk mentransfer uang ke anak-anak kita di luar. Jadi kalau ini bisa digagas lagi lebih cepat oleh Bank Syariah Indonesia BSI dan Bank Aceh, ini mungkin sangat membantu dan mungkin pernik-pernik yang ketidaksenangan terhadap syariah itu terbantahkan gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Jadi pandangan dari segi praktisi ya, bukan praktisi perbankan tapi praktisi masyarakat. Oke, kita berhijrah ke sebelah kiri lagi dari Pak Rektor UIAIN Langsa. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Menyimak dari tanggapan sejak dari pembukaan tadi oleh Ketua Moderasi sampai dengan yang terakhir Ibu Praktisi, saya pikir kalau komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui moderasi beragama sudah tidak dilakukan lagi, Prof. Sampai hari ini semua transaksi ekonomi di kampus itu menggunakan elektronik digital, elektronik money. Jadi kemana kita simpan uang ini? Sejak berdirinya Yayasan Langsa itu uang ini disimpan di bank syariah, yaitu BPD Syariah dan yang terakhir dibagi dengan Bank Syariah Indonesia. Ini komitmen yang pertama. Komitmen kita yang kedua, bahwa perguruan tinggi Islam Yayasan Langsa dalam pengembangan ekonomi umat ini tahun 2017 itu kita membuka Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini fakultas ini sudah punya 4 prodi di S1 dan 1 prodi di pasca sarjana. Itu semua aliran keuangan di kampus itu kita tabung kita simpan di bank syariah. Nah, sekarang justru mumpung kita berjumpa ini, justru saya mempertanyakan ini teman-teman perbankan syariah sudah berikan apa untuk pengembangan pendidikan khususnya di Yayasan Langsa. Kampus kami itu 50 meter ke kiri ada UNSAM, Pak. Universitas Samudra. Nggak ada Islamnya juga, Universitas Samudra. Tapi yang dapat CSR itu justru PTN-nya. Loh. Kita nggak pernah dapat bus baik dari BPD apalagi BSI. Tapi aliran dana kita tuh nggak putus, mulai dari UKT, sertifikasi dosen, tunjangan kinerja dosen,
zakat wakafnya, semua kita simpan di bank-bank ini. Nah, kalau UIN Araniri hari ini membincangkan tentang komitmen pengembangan ekonomi Islam, maka saya ingin bicara komitmen perbankan syariah terhadap pendidikan di Aceh, khususnya Yayan Langsa. OJK dorong ini. Ya, OJK bila perlu, kalau memang tidak ada pengembangan ekonomi pendidikan di LKS, OJK dorong aja, revisi aja LKS-nya. Ya. Tapi revisi LKS ini untuk penguatan keuangan syariah, ya. Bukan justru untuk membuka kembali bank konvensional di Aceh, itu maksud saya gitu. Ya. Jadi revisi konun ini diperlukan selama untuk penguatan keuangan syariahnya, bukan untuk mengundang kembali atau menumbuhkan kembali bank konvensional di Aceh itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaan moderasi dalam diskusi-diskusi pengembangan ekonomi syariah ini penting, Bapak Ibu. Karena moderasi itu sebetulnya adalah di dalamnya itu ada tawazun wa ta'adul, ada keseimbangan dan keadilan. Kita sama-sama tahulah dalam undang-undang keuangan itu yang nomor tahun 2017 nomor 7, maaf. Undang-undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan, di sana disebutkan bank apapun dia, baik yang bersifat konvensional maupun syariah, bank itu tujuannya hanya dua, Bapak Ibu. Tujuan atau fungsi utama dari perbankan itu adalah menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana, cuma itu. Bank apapun itu. Ya, nggak usahlah ini mau bank syariah, mau bank konvensional, tujuan utamanya disebutkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2019, menghimpun dana umat, kemudian menyalurkannya. Kan cuma itu. Nah, apa yang ingin saya katakan, bahwa penghimpunan, jadi gerakan menghimpun dana, kemudian gerakan menyalurkan dana, tidak hanya dinikmati keuntungan oleh para pengusaha-pengusaha besar itu, apalagi hanya komisaris perbankan, tapi juga harus dinikmati oleh banyak orang. Nah, inilah moderasi itu, ya, ta'adul, berkeadilan. Jadi kalau CSR-nya hanya dibagikan kepada pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, sementara pendidikannya yang kita yang punya UKT, yang punya SPP diabaikan, ini nggak adil, Bapak Ibu. Kembali lagi ke sana. Maka spirit moderasi ini meniscayakan gerakan ekonomi umat ini harus berkeadilan dan berkeseimbangan antara pemilik modal dengan pengguna juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya memberikan perhatian khusus apa tadi yang ditekankan oleh Prof. Sahrizal, saya sepakat. Memang pemahaman kaum muslimin di Aceh ini menjadi kata kunci, ya, tentang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam. Kalau masyarakat kita punya cara pandang yang benar, dia punya pengetahuan yang baik tentang ekonomi syariah, insya Allah
Tidak ada lagi pertentangan bagus mana konvensional atau syariah. Tergantung pada bagaimana cara pandang dan pemahaman masyarakat. Maka saya sepakat yang disampaikan oleh para pendahulu, Prof. Sahrizal dan Bapak Ibu sebelumnya. Di sini yang paling penting sekarang, penting dan mendesak pula, itu adalah edukasi terhadap ekonomi syariah. Dan kita sudah mulai. Hampir seluruh dan semua PT KIN di Aceh yang jumlahnya 5, Raniri, Lok Sumawe, Langsa, Melaboh, Takengon, itu buka Bapak Ibu, buka fakultas ekonomi. Jualan kita sama, tapi mahasiswa kita yang kaya-kaya itu, orang-orang Aceh kaya itu kuliahnya keluar. Bukan ke Langsa, bukan ke Lok Sumawe, udah keluar. Kalau nggak ke Jawa, ke Malaysia, ke London. Nah, tinggallah mahasiswa-mahasiswa yang tadi ketergantungan ekonominya rendah. Setiap hari, bahkan sampai tadi 10 menit yang lalu saya masih menerima surat kepada yang terhormat Rektor Yayasan Langsa, mohon pengurangan UKT. Coba. Pak Warek 1, saya minta tolong nanti difasilitasi jumpa dengan Bapak Direktur BPD Aceh. Saya mau minta CSR, bukan untuk rektor juga, untuk mahasiswa yang berkirim surat seperti tadi itu. Ya kalau nggak bisa 50 orang ya 30 orang. Karena kita juga bertahap. Demikian saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada UIN Raniri. Sudah memfasilitasi kita bertemu di sini bincang-bincang tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah. Mudah-mudahan masalih likulli makan, likulli zaman, dan bagi kita semua. Amin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Rektor, jauh-jauh dari Langsa, mudah-mudahan pulangnya bawa yang diminta tadi. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Bisa kapan ada kemudahannya. Silakan, ini Bang Aceh nanti silakan bincang-bincang kemudian ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya loncat dulu ini. Loncat ke dua akademisi yang masih ada di sini, tapi waktu kita sudah sangat mepet. Silakan Pak Hafaz dan Pak siapa namanya? Dari silakan Pak Hafaz. Nanti sedikit ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Pak Saifuddin. Alhamdulillah pertemuan hari ini adalah saya pikir pertemuan yang sangat bersejarah ya. Dalam sejarah kanun LKS ini kanun yang paling kontroversi dan paling menyita banyak energi ya untuk kita semua. Akan tapi pertemuan hari ini karena diinisiasi oleh Pak Saifuddin ya, selaku Ketua PKBM UIN Raniri, ini menjadi sesuatu yang lain ya. Karena biasa diinisiasi oleh Biro Ekonomi, kemudian FEBI dan seterusnya, Universitas Syakwala. Karena Pak Saifuddin sendiri itu adalah pelaku sejarah. Kalau kita baca sejarah bagaimana Bank Muamalat Indonesia lahir, nah itu ada andil Pak Saifuddin. Beliau waktu itu aktif di ICMI Pak ya, dan menjadi sekretaris kepada Pak Amin Aziz, begitu, dan menginisiasi adanya muzakarah pertemuan ICMI dan Majelis Ulama Indonesia di Bogor, sehingga itu menjadi dasar lahir Bank Muamalat, bank syariah yang pertama di Indonesia. Jadi ada tangan orang Aceh untuk melahirkan bank syariah di Republik Indonesia. Kemudian ya yang pertama, kemudian kanun LKS ini juga menjadi kanun yang paling bersejarah di dalam sejarah perjalanan Republik, karena ini satu-satunya daerah yang menghendaki sistem keuangannya berprinsip syariah, tidak menghendaki sistem keuangan menggunakan prinsip konvensional. Jadi kalau untuk Aceh ya kita minimal fatwanya sudah sepakat kita bahwa bunga bank itu termasuk riba, karena sudah menjadi regulasi kita, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi tidak ada khilaf lagi kita, karena sudah menjadi bagian dari keputusan DPRA dan keputusan pemerintah Aceh. Jadi diskusinya seharusnya adalah
kita melihat ke depan, kita moving forward, ya, tidak lagi melihat ke belakang. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi pembangunan syariat Islam kita? Bapak Ibu sekalian, sejarah perjalanan syariat Islam di Aceh juga kalau bisa kita buat semacam klasifikasi ataupun tipologi, ya. Ada dua, sebelum UUPA dan setelah UUPA. Nah, kalau sebelum UUPA, spirit pelaksanaan syariat Islam kita itu melalui Undang-Undang Daerah Istimewa Aceh, melalui Undang-Undang Nanggro Aceh Darussalam, spiritnya itu adalah spirit perdamaian, spirit menjaga perdamaian. Bagaimana Aceh bisa damai dengan jalan syariat Islam. Akan tetapi setelah UUPA lahir, Undang-Undang Pemerintah Aceh lahir, spirit pelaksanaan syariat Islam kita bukan lagi perdamaian, tapi spiritnya adalah pembangunan. Kita ingin membangun daerah kita dengan basis syariat Islam. Dan itu kalau kita baca UUPA, semua dimensi kehidupan bermasyarakat kita itu semuanya berlandaskan syariat, ya. Mulai dari aspek pemerintahan, sosial, budaya, hukum, sampai ekonomi, itu semuanya berbasis syariat. Artinya kita ingin mengisi pembangunan kita dengan dasar-dasar syariat Islam. Nah, untuk itu terima kasih kepada Dinas Syariat Islam yang sudah melahirkan beberapa kanun penting. Kanun yang terpenting adalah kanun pokok-pokok syariat Islam yang menjadi dasar kepada pelaksanaan pembangunan syariat Islam di berbagai dimensi kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian ada Grand Design Syariat Islam. Nah, itu juga menjadi dasar bagi kita semua. Kalau kita baca kembali dokumen Grand Design Syariat Islam kita, itu Aceh tidak lagi berbicara pada syariat Islam sebenarnya. Kita sudah berbicara dinul Islam. Jadi yang ingin diwujudkan di Aceh adalah tamadun Islam, ya. Karena tamadun kita, peradaban kita itu berakar pada din. Dan sudah tepat sekali di dalam Grand Design kita itu penyebutan dinul Islam. Nah, jadi berangkat, ya, karena kalau syariat ini interpretasinya lebih ke hukum, ya. Tapi kalau din itu lebih menyeluruh, ya. Ada syariah, ada akidah, masuk akhlak. Nah, jadi itu seharusnya menjadi dasar kita untuk penyusunan kebijakan publik yang ada di Provinsi Aceh. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini penyusunan kebijakan publik kita ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswi di Australian National University yang membandingkan, ya, pernah datang ke konferensi yang kita gelar, ya, di FEBI, membandingkan bagaimana proses penyusunan kebijakan publik di daerah istimewa Yogyakarta dengan Aceh. Ternyata yang didapat apa? Bagaimana Bapeda ini, bagaimana Bapeda merumuskan itu, ternyata di Aceh ini penyusunan anggaran kita itu business as usual. Ya, kita susun anggaran setiap tahun. Tapi apa yang menjadi visi, apa yang menjadi orientasi penyusunan anggaran kita? Apakah berbasis kepada syariat Islam? Apakah berbasis kepada adat, budaya lokal? Ternyata tidak. Kita copy paste saja, termasuk mengcopy paste kegiatan-kegiatan yang ada di daerah lain. Kita ambil dan tidak menimbang, tidak merasa apakah ini sesuai dengan nilai-nilai masyarakat kita ataupun tidak. Ya, contoh penggemukan sapi, kemudian di pertanian dan seterusnya, itu program-program yang ada di provinsi lain kita adopsi. Akan tetapi di Jogja beda. Karena Jogja mereka menyusun kebijakan publiknya dengan sangat kental nuansa budaya dan adat tradisi mereka. Itu hasil dari penelitian mahasiswi Australian National University untuk disertasinya. Jadi ini menjadi catatan kita, Bapak Ibu sekalian. Ke depan saya pikir kita harus mendorong. Jadi forum ini menjadi dorongan bagi kita Aceh untuk lebih besar lagi gerakannya. Tidak lagi berbicara mengenai LKS, itu sudah selesai. Saya pikir, ya. Bagaimana kita bisa menginisiasi pembangunan kita ini agar lebih Islami. Kita berhadapan dengan masalah yang besar hari ini, pinjol, ya. Dan itu ada mahasiswa yang lapor ke kami juga. Mahasiswa juga sudah terlibat pinjol. Karena kanun LKS tidak menjangkau pinjol ini. Kita hanya menjangkau lembaga-lembaga formal, lembaga keuangan syariah yang formal. Tapi masalah pinjol, masalah rentenir,
Ini masalah yang loophole-nya masih ada yang harus kita selesaikan bersama. Nah, ini juga mohon masukan-masukan dari kita bagaimana ini bisa kita selesaikan. Mungkin demikian, terima kasih. Sekali lagi selamat bagi kita semua dan mudah-mudahan Aceh bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz dan terima kasih juga sudah mengingatkan bahwa sejarahnya saya ingin kita mendoakan kesejahteraan kampunan dosa untuk dua orang. Yang pertama almarhum Prof. Muhammad Amin Aziz, Prof. Amin Aziz. Yang kedua Kiai Haji Hasan Basri, Ketua MUI pada kala itu. Jadi memang ada sejarahnya seperti yang tadi disinggung sedikit saya ingin sampaikan. Setelah kami berdiskusi jam-jam 2 malam dengan Prof. Amin Aziz di rumah beliau di Jakarta. Kala itu saya tinggal di Jakarta. Kemudian kami membuat satu gagasan. Kami bawa kepada Kiai Hasan Basri, Ketua Umum MUI pada masa itu, yaitu untuk menyelenggarakan satu seminar nasional. Saya memang bekerja di kantor Pak Amin Aziz pada masa itu, Pusat Pengembangan Agribisnis di Jakarta. Jadi ketika ide ini kita bawa, kami bertemu bertiga, Prof. Amin Aziz, Kiai Hasan Basri dan saya. Kiai Hasan Basri, Ketua Umum MUI pada masa itu menyetujui gagasan untuk pelaksanaan seminar nasional atau lokakarya nasional perbankan dan sistem perbankan di dalam Islam. Pada tahun 1990, kemudian Kiai Hasan Basri sendiri yang tunjuk ketua panitianya Pak Amin Aziz, sekretaris panitia Saifuddin. Begitu. Jadi dengan itulah kita selenggarakan lokakarya pertama di tahun 90, bulan Agustus tahun 1990 di Cisarua. Dan rekomendasi itu dibawa ke Munas MUI di Syahid Jaya Hotel pada masa itu di Jakarta. Apa keputusannya? Dua keputusan yang paling penting pada saat itu, yaitu bahwa bunga bank adalah riba dan oleh karena itu haram hukumnya. Keputusan lokakarya itu. Yang kedua, direkomendasi untuk berdirinya Bank Islam pertama sebagai alternatif pelaksanaan syariat Islam di bidang perbankan atau keuangan di Indonesia. Dan itu diputuskan langsung oleh Munas MUI pada tahun 1900 tanggal 20 Agustus tahun 1990 di Syahid Jaya Hotel Jakarta. Dan Pak Amin Aziz kembali ditunjuk oleh Munas untuk menjadi panitia. Almarhum Pak Amin Aziz orang kita, guru kita bersama, bos saya, kira-kira seperti itu. Itu ditunjuk langsung menjadi panitia pendirian Bank Islam pertama, yaitu Bank Muamalat. Untuk itu kita mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau ini menjadi amal salih untuk beliau, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Bapak Ibu semuanya, sedikit lagi kita akan memasuki waktu zuhur. Cuma begini, saya ingin bersepakat dulu dengan 3 orang, yaitu Ustaz Masrul dan Kepala Dinas Syariat Islam, bahwa kita selesaikan dulu urusan ini, walaupun waktu azan sudah dikumandangkan. Kalau halal kita lanjut. Alhamdulillah. Saya mendengar dari sini yang dekat, dari sana nggak saya tanya lagi, Pak. Halal. Jadi kalau begitu kita ambil waktu sedikit lagi. Kenapa beliau halal? Karena kami sama-sama Imam Syi ini. Imam Syi Cekerung sama Imam Syi Tungkop. Jadi kami berkolaborasi untuk membuat keputusan-keputusan. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mohon maaf, kita ambil waktu Pak Warek, kita ambil waktu sedikit lagi, mohon maaf ya. Walaupun beliau sudah mulai keluh kesah tadi, karena kita sedang ingin menetapkan satu kebijakan yang ditandatangani oleh keputusan Warek, dikuatkan oleh Rektor, bahwa kegiatan aktivitas kuliah dan perkantoran berhenti pada saat azan. Nah, tetapi ini kebijakannya sudah ditekan atau belum ya? Sedang digodok, tapi insya Allah kita selesaikan dulu, tidak sampai jauh-jauh untuk menyelesaikan. Saya pikir saya persilakan Pak Erizar, Pak. Silakan, Pak. Sedikit, mungkin pendek saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin profnya kaitan dah apa film. Ya, siap.
Ya karena saya begini, biasanya kalau 5 menit nanti lama kayak gaji tak puji, insyaallah, ya, ya. Yang saya hormati guru-guru saya semuanya di sini, kemudian juga para rektor, kemudian juga rekan dari perbankan OJK, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, sebenarnya saya begitu menikmati. Saking saya nikmati memang waktu yang kita pergunakan sangat produktif ya. Kita diskusi memikirkan bagaimana penguatan ekonomi syariah di Aceh. Nah, ada beberapa pokok pikiran yang coba saya tawarkan tentang penguatan ekonomi syariah di Aceh. Yang pertama, if we talk about syariah, itu namanya kita berdiskusi tentang syariah Islam. Kita perlu kita kuatkan dulu tentang syariah Islam. Syariah Islam is a big product in Aceh. Jadi itu harus kita buat sebuah produk yang inklusif, semuanya, jangan kita pisahkan. Jadi kita sangat menyayangi bahwasanya apa yang terjadi saat ini di Aceh tidak semuanya itu Islami. Jadi saya pernah pengalaman membawa tamu dari luar Aceh, katanya Aceh itu luar biasa secara Islam. Tetapi pada waktu kita bawa ke Aceh, pada waktu malam, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di kafe? Katanya di Aceh itu kental dengan cambuk, hukuman cambuk. Nah, dulu yang bercambuk, yang berjudi, yang berzina dicambuk. Tapi saat ini, apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap anak-anak kita yang terang-terangan menggunakan atau bermain judi online? The answer is nothing. Tidak ada. Makanya saya sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur dengan pergubnya yang melarang aktivitas warung kopi atau kafe di atas jam 12. Jadi perlu kita dukung dari praktisi maupun akademisi. Ini putar ilmu. Bang Ustaz. Yuk kaji lanjut Pak Ustaz, lanjut. Biasalah. Baik. Jadi perlu kita dukung, ya. Perlu kita dukung bahwasanya syariat Islam itu adalah sebuah big product yang perlu kita awasi sama-sama. Yang kedua, berbicara tentang ekonomi syariah juga satu hal yang penting adalah penguatan lembaga keuangan syariah atau LKS. Bagaimana how to do this? Jadi simpel saja ya, dalam kasat mata saya selaku hamba yang taif, 3 hal saja. Yang pertama adanya perencanaan, mungkin sudah ada kanun dan sebagainya. Kemudian ada penerapan, ini sudah diterapkan, sudah ada LKS, sudah ada bank syariah. Yang ketiga evaluasi, how do we evaluate this banking? Ada nggak dalam evaluasi kita dilibatkan? Ya, jadi kemudian penguatan LKS, lembaga keuangan syariah. Nah, bagaimana dengan LKS? LKS juga harus berbenah, ya. Ya, kita lihat bahwasanya, mohon maaf, Prof, saya di Melabu banyak pengusaha-pengusaha yang di Melabu itu yang komplain pada waktu konversi bank konvensional ke bank syariah, itu banyak aset-aset mereka itu yang hilang katanya dengan berbagai kebijakan-kebijakan, sehingga mereka itu kalau mau transaksi awalnya itu harus ke Medan. That's why kita perlu penerapan, perlu perencanaan. Kalau bahasa Jawa itu jangan ujub-ujub, harus ada persiapan. Jadi dalam hal LKS ya perlu kita kuatkan ya. Yang sudah ada ini jangan kita mentahkan ya. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwasanya pada waktu oleh pihak OJK, di mana posisi kita pada saat sistem yang di Bank Syariah Islam Indonesia ini down.
Kita malah bukan mendukung, tapi kita malah memberikan statement-statement yang menjatuhkan. Bukankah ini sebuah pilot project yang perlu kita dukung? Provinsi yang lain itu sebenarnya suka dengan Aceh, sangat kagum akan adanya Islamic banking di Aceh. Tetapi kalau di internal ini tidak kuat, saya yakin BSI ini atau perbankan syariah yang ada di Aceh ini nggak akan lama usianya. Karena ada idenya lagi mau masukkan lagi bank konvensional. Mohon maaf, saya rasa itu konsep atau ide yang tidak kita kembali lagi dari masa jahiliyah, ya, dari masa peradaban ke masa jahiliyah, khusus di Aceh saya bilang. Kita perlu menghargai bagaimana para guru kita telah memikirkan sehingga lahirnya perbankan Islam di Aceh. Jadi perlu kita kuatkan, ya, perlu kita kuatkan LKS ini. Kemudian LKS ini juga, ya, yang aplikatifnya juga merencanakan berbagai proyek yang berbasis ekonomi kerakyatan. Ingat, saya katakan kerakyatan, bukan kerakyatan. Ya, itu beda. Ya, tadi ada Prof yang mengatakan kan ada kurs itu pinjaman yang rakyat itu, ya, yang istilahnya istilahnya itu kecil, ya. Tolong ditingkatkan kalau saya katakan, ya. Perlu kita berikan masukan banyak produk-produk yang semisal pembiayaan yang memang berbasis untuk rakyat, yang pro rakyat. Ya, karena fondasi utama dalam hal efektivitas ekonomi syariah adalah rakyat yang akan menerima aspeknya. Ya, kita pun juga bagian dari rakyat. Ya, kita akan kembali ke rakyat. Ya, kemudian juga dalam hal accessible. Ya, jadi LKS ini dengan produk-produknya juga dapat diakses di semua bagian yang ada di Indonesia. Ya, akhirnya saya katakan LKS adalah sebuah pilot project yang perlu kita kuatkan. Ini artinya apa? Semua pihak perlu terlibat proaktif dalam menguatkan LKS sehingga mendukung ekonomi kerakyatan. Sehingga LKS ini bukanlah menjadi lembaga yang jalan sendiri, karena dalam peribahasa bahasa Inggris, mungkin kalau Bapak Ibu suka nonton bola, ya, ada tim namanya itu Liverpool FC. Di stadionnya ada tulis, "You never walk alone." Anda tidak akan pernah mampu berjalan sendiri. Anda ada karena ada kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dukungan yang lebih kuat, makin kuat. Jadi Bapak Ibu semua, masih ada Pak Zul dari Bapeda, tapi sedang keluar. Kemudian dari Biro Ekonomi, kalau boleh saya minta izin untuk langsung diwakili oleh Kepala Dinas Syariah Islam. Kalau boleh, Biro Ekonomi, boleh ya? Ya, kayak Desi ya. Ikhlas ya? Pak Zul lagi tidak di tempat, jadi Pak JMK, kami persilakan. Terima kasih Pak Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Rektor, Bapak Prof Yusni, Prof Nazar, dan guru-guru saya semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai yang terakhir mungkin asabah agak banyak Pak ya, mungkin ya, tapi saya usahakan singkat saja. Yang pertama, diskusi ini menarik, pembangunan ekonomi syariah. Tujuannya adalah tentu kesejahteraan rakyat. Tidak ada yang di luar itu. Nah, bagaimana semua energi ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Kan itu tujuannya dari termasuk dari regulasi, termasuk dari kanun LKS itu sendiri. Nah, sekarang juga di Dinas Syariat ada beberapa kanun yang mengikuti ini, termasuk sedang disusun kanun ekonomi Islam. Bagaimana nanti betul-betul praktek di masyarakat itu sesuai dengan
tuntunan syariah. Ada kanun juga tentang koperasi syariah. Ada pergub juga tentang sanksi sosial. Ada beberapa yang kita sedang siapkan untuk turunan regulasi. Nah, memang regulasi ini jadi masalah juga. Setelah diajukan ke Jakarta, itu tidak turun-turun. Itu juga jadi marah di PRA yang kita baca-baca di koran itu. Termasuk kita dijanjikan akan turun kanun jinayat kemarin revisi di awal tahun, nggak turun juga. Lalu kita dijanjikan juga turun kanun hukum keluarga kita yang jauh lebih baik dan katanya menjadi contoh untuk provinsi lain, juga belum turun sampai saat ini. Itu dijanjikan di akhir tahun lalu. Jadi kita membuat tapi lahirnya agak susah, memang susah dalam proses regulasi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan kita adalah mengentaskan kemiskinan lah misalnya. Sebagai contoh misalnya, kenapa Aceh katanya miskin? Tapi Aceh ini miskin. 29% menurut data Bapeda itu diakibatkan ketika konflik dulu. Angkanya 29. Lalu ditambah tsunami, itu naik menjadi 32%. Lalu itu dengan dana-dana BRR dulu, itu turun menjadi 15. Alhamdulillah kemarin juga bisa turun lagi Pak ya. Mungkin BI bisa memberikan turun lagi. Nah, insya Allah lah dengan bersama, insya Allah ini akan semakin turun. Nah, untuk mendorong turunnya itu, saya tidak melihat secara teori, saya melihat saja secara praktis lah. Misalnya begini, mengapa kita tidak menganjurkan anak-anak muda kita berusaha misalnya. Nah, surat edaran gubernur yang disinggung tadi itu kan sebenarnya arahnya juga ke sana. Anak-anak kita sampai malam, sampai jam 3 di warung kopi, besoknya tidur. Produktivitas kita nggak ada. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Nah, kemudian juga misalnya dari sudut perbankan, tadi disebutkan, kenapa selama ini ribut kita di masalah teknis, yang disalahkan kanun, kan begitu. Kanun yang salah, padahal persoalannya persoalan teknis. Nah, tadi sempat disinggung, saya sudah beberapa kali menyampaikan, bank yang ada di Aceh misalnya, contoh saja perbankan, hanya BSI dan BPD yang sampai ke bawah sana. Nah, kenapa, mohon maaf mungkin Biro Ekonomi mungkin bisa mencatat ini. Kenapa tidak misalnya kita dorong pemerintah Aceh mendorong bank-bank yang ada di Aceh ini, buka cabang di ibu kota kabupaten minimal. Nah, ini kan tidak ada persaingan karena tidak ada perbankan itu di kabupaten. Yang ada cuma di Banda Aceh. BCA misalnya, Banda Aceh ada. Melabuh ada Al-Usmawi, Aceh Selatan nggak ada, Aceh Barat nggak ada, di Subul Salam nggak ada. Kalaulah bank-bank yang ada di Aceh 11 misalnya, semuanya buka cabang, minimal di 10 kabupaten kota, itu pasti akan ada persaingan. Akan terjadi persaingan. Kalau dia bilang tidak ada nasabah, nggak mungkin, karena dulu BSM ada nasabah, bank 5 bank lain dulu ada nasabah. Nah, kenapa tidak sekarang? Mungkin pemerintah mengambil peran di situ mendorong perbankan yang ada di Aceh, misalnya MyBank, bukalah cabangnya di kabupaten kota. Jadi ada persaingan di sama-sama syariah itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ada juga sasaran dari bantuan pemerintah nggak sesuai. Makanya pengentasan kemiskinan ini payah. Nah, kami baru saja melakukan BIMTEK lah untuk pelaku ekonomi mikro. Tapi pemerintah mintanya mesin A, dikasihnya mesin B. Jadi mesin nggak bisa digunakan, bertahun-tahun nggak boleh ditukar, tapi nggak ada manfaatnya. Nah, bagaimana pengentasan kemiskinan bisa terjadi di masyarakat? Nah, itu yang kita terima dari informasi di UMKM itu. Nah, pemerintah tidak bisa bantu mesin cetak belum dibantu mungkin ya, belum dibantu. Mesin cetak kopi itu, misalnya kopi kapal api. Nah, lalu ada kopi Aceh gula aren, tapi dikepak dalam botol begini, dijual ke kita. Harusnya kalau dikepak per saset kan bisa melawan juga, itu mungkin akan naik ekonomi kita. Tapi mesinnya hana. Waktu laki mesinnya hijau mesin lain. Nah, jadi tidak tepat sasaran. Pengentasan kemiskinan kita mungkin masih banyak masalah. Nah, kemudian peran Baitul Mal kita juga. Jadi Pak Gubernur selalu ngomong juga, mulai beberapa hari ini saya lihat beliau ngomong, Baitul Mal perannya di mana dalam pengentasan kemiskinan ini. Katanya ada rumah yang dibantu misalnya oleh rumah Perkim misalnya, atau rumah yang dari Baitul Mal, itu diberikan kepada orang yang sudah punya rumah. Jadi rumah itu nggak dimanfaatkan, terbengkalai, disewakan dan lain sebagainya lah. Jadi memang banyak sekali masalah sebenarnya, banyak sekali masalah. Kita tahu masalah itu, tapi
sepertinya solusi untuk masalah ini belum bagus. Nah, sebagai contoh juga misalnya, mohon maaf ini lembaga perbankan misalnya, kenapa masyarakat pesimis? Nah, katanya ini seperti kata Prof. Sabri tadi, kita LKS, kita lembaga keuangan syariah, tapi dalam prakteknya tidak sepenuhnya syariah, itu disorot masyarakat. Nah, tolong kita yang memang dipaham syariah, memahamkan kepada masyarakat. Nah, seperti tadi disampaikan, bahwa seharusnya di CS perbankan itu tempatkan orang yang paham tentang syariah. Kan selama ini enggak, kalau kita tanya ke dia nggak bisa jawab, nggak bisa jelaskan. Nah, CS Bank itu nggak bisa jelaskan, karena dia bukan orang ekonomi syariah. Dia nggak bisa menjelaskan, makanya masyarakat makin ciana jelas awaknya. Ciana jelas. Cacok tiploh bayar 12 sama cik konvensional. Nah kan gitu, karena kita tidak bisa memahamkan kepada masyarakat persoalan-persoalan yang seperti itu. Dan tapi kita yakin bahwa pilihan kita terhadap ekonomi Islam, terhadap syariat Islam ini adalah yang terbaik. Dan tidak ada di atas itu lagi. Kita yakin, makanya bersama-sama kita memajukan ekonomi Aceh ini untuk lebih baik. Kampus mungkin ada peran di kampus. Kemarin kita diposting di grup dosen Winaraniri, diposting itu. Ada satu mahasiswa kita yang kemudian bisa jual beli beras. Dia sudah buka toko. Nah, kita kan entrepreneur, kita ajarkan ke mahasiswa kita. Kalau pegawai patlom di Norman. Nah, bagaimana anak-anak muda kita bisa berusaha? Nah, nanti tentu ujung-ujungnya pembiayaan. Ujung-ujungnya pembiayaan. Bagaimana supaya bisa lebih fleksibel lah. Misalnya KUR. Bagaimana lembaga perbankan yang ada minta ke pemerintah KUR ke Aceh lebih banyak lah. Lebih banyak. Nah, atau lembaga perbankan juga bisa membantu. Saya pernah diajak oleh mahasiswa kita, alumni kita. Pak, napa yang 100 juta Pak? Dah bagi hasil. Dia pakai seperti Grameen Bank M. Yunus. Nanti dia akan mengapakan ke nyak-nyak, nanti tanya cok keuntungan cuma 1.000 administrasi, sedekah atau kartu hasan terserah nyak-nyak atau mau kasih berapa, nyak-nyak itu juga bisa menyimpan di situ. Nah, tapi saya nggak punya apa-apa, nggak bisa saya berikan, nggak bisa saya bantu. Nah, kenapa misalnya lembaga keuangan atau pemerintah daerah ini, mohon maaf, nyo lagi ke bantu bukan? Jeruk makan jeruk, nyo. Kan jeruk makan jeruk. Saya orang pemerintah, saya bilang juga ke pemerintah, ngatain pemerintah kan lucu. Nah, tapi ya begitulah keadaannya. Nah, ketika di luar kita tidak tahu bagaimana di dalam, tapi ketika di dalam, ya begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya. Oh, enggak. Jadi, mudah-mudahanlah dengan kebersamaan di SA, kita lembaga perbankan semua, mungkin Ibu Sari bisa nanti setelah ini ada rekomendasi dari pertemuan ini, mungkin bisa mendorong lembaga perbankan lain juga membuka cabang di daerah sehingga ada terjadi persaingan. Jadi kemudian juga KUR bisa dialirkan melalui lembaga perbankan yang lain. Saya pikir itu saja beberapa catatan dari diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadinya saya pikir Pak MK mau sekalian baca doa, tapi belum ya. Kalau begitu masih ada kesempatan untuk saya menyampaikan catatan atau rekomendasi dari pertemuan ini. Namun sambil disiap-siapkan, saya ingin tawarkan apakah kalau Bapak Ibu setuju full, nanti walaupun sudah diedit sedikit disesuaikan, FGD ini akan kita hubungkan ke YouTube. Kalau ada yang tidak setuju, maka ini tidak kita lakukan. Setuju ya? Oh, oke, baik. Ya, mana? Anak kedua di tegur. Insyaallah menang Ustaz. Nanti keuntungan kau menjual YouTube katanya. Ya. Cocok keuntungan. Ini kan penting pertanyaan, cocok keuntungan. Homnya tak perlu buy YouTube. Media ya, oke baik. Tim media sudah siap. Yo debat dua profesor tadang. Paya tadang ra usah masrul ya gimana? Jadi mudah-mudahan tapudu by YouTube so yang cok manfaat mudah-mudahan jil kemanfaat. Menang Ustaz.
Jadi nyo haba pikiran danyonya mandum insyaallah akan jadi kemanfaat. Tetapi di media tetap akan diolah, ini ada tim media rekan-rekan kreatif itu dari tim UIN Araniri, insyaallah akan diolah menjadi ini baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terakhir rekomendasi itu hanya satu. Sebagaimana yang sudah ada. Apakah perlu saya besarkan lagi? Nyepat. Hah? Nyepat. Oh, pat. Oh, be huruf. Oh, minan. Nyo. Ya, yang Cip buka. Cip buka. Terima kasih, Ustaz. Lagat. Oh, baik. Ya, maka penting awak urang carong dalam media lampahnya. Oke, baik, rekomendasi. Kalau Bapak Ibu ingin mengoreksi, nanti kami persilakan. Memberi dukungan bagi keberlanjutan sistem ekonomi dan keuangan syariah dengan memperhatikan tahapan-tahapan penerapan yang terukur melalui pendekatan maslahat sesuai tujuan penerapan sistem syariah di Aceh dalam kerangka tamadun Islam. Dengan pertimbangan, satu, komitmen atau keputusan kita menjalankan sistem syariah secara benar dan baik, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan, tidak bertentangan dengan prinsip moderasi beragama. Kedua, khusus dalam bidang ekonomi, ukuran keberhasilan sistem syariah dapat diukur dengan berapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat secara adil. Ketiga, adalah satu kekuatan ketika sistem ekonomi dan keuangan syariah sudah kita adopt sebagai hukum positif, kanun di Aceh. Diperlukan ketegasan dan kesabaran dalam mengimplementasi syariat Islam itu secara bertahap menjadi tamadun dinul Islam. Keempat, sistem ekonomi dan keuangan syariah sudah terbukti adil dan mensejahterakan sepanjang sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kelima, itu juga terbukti di Aceh dalam kurun waktu terakhir sejak Kanun LKS 11 2018 diterapkan bahwa UMKM ekonomi kerakyatan tumbuh secara pesat. Inklusi dan literasi syariah Aceh tahun 2022 juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Bahwa perbankan syariah di Aceh tidak gagal dalam membiayai dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Keenam, kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi dan keuangan serta derita, pakai kalimat derita tadi Pak Rektor, serta derita sosial lainnya dari masyarakat Aceh tidak disebabkan oleh penerapan kanun LKS. Ini LKS bukan KLS ya. Oke, ketujuh, proses adaptasi dan edukasi dalam hal ini dakwah yang telah dimulai oleh perbankan syariah dan LKS di Aceh sudah banyak kemajuan untuk kesejahteraan, perlu diteruskan. Diyakini ada goodwill dan peluang yang dapat dibangun oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas keekonomian dan keuangan masyarakat serta upaya perbaikan dan penyempurnaan aspek implementasi sistem dan infrastruktur termasuk investasi dalam pembangunan perekonomian dan keuangan syariah. 9. Adanya keharusan bagi kita untuk bersama-sama mempertahankan dan melaksanakan prinsip ya. Saya koreksi langsung. Adanya keharusan bagi kita untuk bersama-sama mempertahankan dan melaksanakan prinsip, nilai dan norma Islam sebagai jalan hidup secara kafah dan rahmatan lil alamin. Demikian rekomendasi
Kalau draft ini disetujui maka diskusinya tidak lebih lama. Oke, setuju. Prof Apridar setuju setuju, alhamdulillah. Nah, masukan lain kami persilakan. Ya, Prof. Oke. Oke, dakwah. Dakwah dan literasi. Literasi pemahaman kepada masyarakat. Ya. Pak Bno, poin Pak Bno. Oke. Proses adaptasi dan edukasi. Dakwah literasi. Memang itu kita tingkatkan, dimulai perbankan saja. Perlu diteruskan dan ditingkatkan. Baik, Prof. Oke. Masih ada lain? Kabere. Jadi baju-baju sapaan itu kita sesuaikan. Saya sesuaikan ketika kita kembangkan insya Allah. Oke Bang, gimana? Oh. Ketemu tuaron, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua atas partisipasi dan dukungan. Kemudian mudah-mudahan nanti ini akan kita share. Mudah-mudahan yang sudah ada alamat di kami nanti akan kita kirimi dokumen ini. Sekaligus kita kirim lagi, mungkin kalau ada gagasan ingin kita rembuk lagi, kita akan diskusi lebih jauh. Terima kasih. Pada akhir sesi ini, maka kembali nanti oleh tim diajak foto bersama. Tetapi sebelum foto bersama, saya ingin mohon Ustaz Masrul memimpin doa sedikit saja. Kami persilakan Ustaz. Alhamdulillah. Doa moderasi. Baik, sebagai pesan jangan jadi dosa bagi saya, karena tadi saya yang langsung setuju untuk lanjut, tidak berhenti untuk sholat dulu. Jangan lupa melaksanakan sholat duhur berjamaah setelah selesai acara ini. Baik, mari sama-sama kita amini doa yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pak Warek, ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Saya wakili saja Bapak Wakil Rektor atas nama institusi UIN Araniri dalam hal ini yang mungkin dalam hal melayani Bapak Ibu semua pada hari ini mungkin kurang berkenan, apalagi yang datang dari jauh, Lux, Mawai, Langsal, Melabuh, apa ya. Jadi kalau kurang berkenan kami mohon maaf. Ya, di mana mudah-mudahan kita sudah siapkan dan apa itu kita laksanakan dengan sempurna. Kalau ada kekurangan mudah-mudahan Allah yang melengkapi. Mudah-mudahan di itu juga kegiatan kita hari ini tidak berkurang dari kesempurnaannya. Terima kasih panitia, oleh karena waktu makan sudah sampai,
panitia juga tim sudah menyediakan nasi kotak. Kenapa nasi kotak? Itu yang simple, sesuai syariah. Bener aja. Ya, baik, silakan Bapak Ibu mau tinggal tetap di sini untuk makan siang atau nanti kita akan sholat jamaah dulu di Masjid Fatun Qarib, nggak jauh dari sini, kita bisa berjalan ke sana. Mudah-mudahan sudah tidak hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.